Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat dan mendengarkan bersama penjelasan dari Ibu Sofiatul tentang bagaimana penyaliban Yesus, apakah itu berasal dari Allah atau dari iblis. Mari kita dengar penjelasan ini dan simak baik-baik dan memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya orang-orang menjadi khawatir akan iman kita seperti ini. Enggak, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada yang pernah mengatakan keselamatan, karya salib itu karya iblis. Itu udah terlalu jauh. Bagi orang yang sudah baik. Bagi orang yang sudah mengerti, sudah baik, pasti, sebentar, Pak Jairus, pasti tidak ada kekhawatiran. Sebentar, Tapi Pak Jairus. Ketika kita sebentar, Pak Jairus. Pak Jairus, dengarkan saya sebentar. Saya lagi menyapa teman-teman saya di YouTube, ya. Anda tahu ya, teman-teman di YouTube, baik teman-teman di TikTok, saya jarang sekali membawa nama-nama pendeta-pendeta siapapun. Tapi saya melihat Pak Bom ini membawa polemik ini. Saya sudah mengatakan, sudah masuk ke komal beliau kemarin, sudah beberapa kali saya mengatakan, redakan polemik ini, ya. Dan kita sudah menjelaskan, saya mencoba menengahi itu pernyataan-pernyataan Bang Edis, ya. Kita harus melihat dari sisi pandang yang berbeda. Tidak semua orang sama. Dan pernyataan-pernyataan kita itu menjadi digoreng oleh Muslim. Tetapi beliau masih nggak sadar itu. Jadi yang saya sampaikan adalah seperti ini, teman-teman. Jangan dalam kita berapologet itu kemudian kita tercampur dengan motivasi-motivasi pribadi kita yang berlindung di balik pengajaran. Saya juga mempunyai pengajaran. Ketika dulu beliau menyatakan Yudas Iskariot masuk surga, Adam diciptakan di surga. Kalau saya mau menentang dengan pengajaran yang saya sampaikan, pasti saya akan bikin videonya, betul? Betul nggak itu kira-kira Pak? Yudas Iskariot masuk surga? Persoalan Yudas Iskariot itu... Sebentar, saya tanya sama Anda. Ketika ada seseorang yang mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, ada yang diciptakan di surga. Menurut Anda betul apa tidak itu? Tetapi saya mengalah itu. Bisa menanggapi itu. Saya mengalah, tidak menanggapi hal itu, karena saya masih menghormati beliau. Ya, saya lihat ini di komalnya beliau ada Pak Budi Azali, ada Pak Erben, kemudian ada Pak Lidara, tapi mereka juga diam saja ternyata. Saya turunkan sebentar ya Pak. Saya mau membuat narasi sebentar. Teman-teman apologet, kalau Anda itu masuk di dalam dunia YouTube dan TikTok, saya tahu Anda akan menjadi sangat terkenal, Anda akan menjadi sangat famous. Ya, Anda itu harus punya pengendalian diri. Ketika namamu makin naik, orang mengenal kamu, kamu harus punya pengendalian diri. Ketika kamu menjadi sombong, ketika kamu menjadi pongah, ya ketika kamu pengen kamu yang paling didengarkan, paling menang sendiri, Anda tidak akan membangun apa-apa di dalam tubuh Kristus, saya katakan demikian. Tujuan kita adalah kesatuan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman dan pengenalan akan siapa anak Allah itu dengan benar. Makanya dulu ya teman-teman, saya terus terang sama Anda tuh. Saya itu waktu kita debat dengan orang Wanes, ya, Pak Joshua Teuh itu ingin berdebat dengan saya. Bayangkan kalau saya bikin Sofiatul berdebat dengan Joshua Teuh, terkenal saya. Pak Budi Azali sampai saya blok WA-nya. Dia ganti nomor sampai saya blok. Dia mencoba kontak saya waktu saya memberi pernyataan mengenai Elia Myron. Ya, Pak Budi Azali menantang debat dengan saya bersama dengan Pak Esra Soru. Bayangin tuh kalau saya Sofia versus Esra Soru. Bayangkan kalau saya menanggapi, saya berdebat dengan Budi Azali dan Esra Soru, teolog-teolog yang sudah senior ini. Kebayang nggak teman-teman? Melambungnya nama Sofiatul. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya mengatakan kepada Pak Budi Azali pada waktu itu, pantang buat saya menyentuh orang hamba yang diurapi oleh Tuhan. Pantang buat saya berdebat dengan pendeta-pendeta. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena buat saya bukan masalah saya ingin menjadi terkenal, kemudian melambung nama Sofiatul, tidak. Tapi buat saya lebih memikirkan efek dan dampak daripada pernyataan-pernyataan saya. Kalaupun saya menang debat, apakah ketika saya menang debat, kemudian saya dipuji-puji, oh saya mendukung Sofiatul, kemudian menjadi ada dua kubu. Satu mendukung Budi Azali Esra Soru, mendukung Sofiatul, kemudian Sofiatul ketika menang debat, itu membawa dampak nggak bagi jiwa-jiwa?
Sedangkan tujuan Al-Hayat Indonesia itu bukan menang debat. Tujuan Al-Hayat bukan pengajaran Al-Hayat ini loh yang paling baik, tidak. Makanya saya selalu mengatakan, Al-Hayat mempunyai warna tersendiri di dalam pengajaran, yaitu tentang kerajaan. Bagi Anda yang nggak cocok, ya nggak usah dengerin Al-Hayat. Saya itu mampu menahan diri saya, supaya bukan hanya pengajaran saya saja yang didengarkan orang. Kita harus melihat dari berbagai sisi, teman-teman. Kita harus berhikmat dan bijaksana dalam menanggapi hal begini. Saya tegaskan ya teman-teman, tidak ada satupun orang Kristen yang pernah mengatakan penyalipan dan karya keselamatan adalah karya iblis. Itu terlalu jauh dibawa sampai ke sana. Ya, kalau Anda lihat, saya rasa mungkin rekamannya masih ada di YouTube-nya Bang Edis. Ya, tidak ada yang mengatakan itu. Kalau Edis mengatakan keselamatan itu karyanya iblis, ya, saya sendiri yang akan memperingatkan beliau. Tapi yang dimaksudkan bukan itu, teman-teman. Ya, jadi Anda itu harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan hal ini sudah menjadi polemik di dunia Islam. Muslim setiap kali naik ke komunitas Kristen, mereka tanya, Bu, jadi keselamatan itu karya siapa? Karya Allah apa karya iblis? Dibombong terus, masih dinaik-naikkan terus. Saya sudah mengatakan, stop. Kita harus bisa menerima pandangan-pandangan yang berbeda. Kita sepakat menyatakan bahwa betul iblis mempunyai rencana, tetapi Allah berdaulat atas rencana itu. Dan justru salib yang menjadi lambang kutuk diubah oleh Allah menjadi berkat. Selesai, sampai selesai. Sederhana sekali kok teman-teman. Sederhana sekali. Dan dengan menaikkan terus-menerus hal ini menjadi satu sensasi di dalam dunia Islam. Dan itu tidak menguntungkan tubuh. Nggak mikir jangka panjang. Sama ketika saya diperingatkan, Bu Sofi, jangan menginjak Quran. Padahal pada waktu itu saya sedang berdialog dengan Islam. Lalu dinaikkan, dikomal-komal. Betul nggak? Mencari sensasi dengan nama Sofiatul. Di YouTube-nya tanpa mengundang saya juga mencari sensasi. Di komalnya Pak Bom juga demikian, mencari sensasi. Bu Sofi katanya menginjak Quran. Lalu seakan-akan menjadi pahlawan untuk menentang saya. Saya katakan, Anda tidak melihat videonya secara utuh. Anda tidak melihat konteks jalannya perdiskusian pada waktu itu. Tapi ketika saya ditegur, saya mengalah nggak teman-teman? Ketika saya ditegur, saya minta maaf nggak? Kenapa? Karena saya memikirkan dampak kepada penginjilan ke depan. Saya mau ditegur, saya mau dikritik. Jelas ya teman-teman ya? Jadi itu adalah fitnah yang mengatakan bahwa karya salib adalah karya iblis. Tidak ada orang yang mengatakan demikian. Saya tegaskan sekali lagi. Dalam hal kita berapologet bukan mencari sensasi. Kalau saya mencari sensasi, dulu kalau Pak Budi Azali mau masuk komal saya, udah naik itu komal saya, betul? Kalau saya mau debat dengan Esra Soru, Pak Esra Soru, ya menghubungi saya lewat Pak Budi Azali. Ayo Sof, debat. Kata Pak Budi Azali, debat sama saya, sama Pak Esra Soru. Saya bilang tidak. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Bukan saya takut. Ya. Saya berpikir saya ini seorang hamba Tuhan. Tidak sepantasnya. Saya mendebat, itu pandangan mereka. Contoh misalnya, pandangan Calvinis, pandangan Reform. Saya tidak pernah mendebat mereka. Saya menyampaikan pandangan dari sudut pandang dunia timur dekat purba. Karena itu saya tidak pernah membawa denom-denom tertentu. Bahkan saya tidak pernah menyentuh Katolik di dalam pengajaran saya. Anda kalau mau tahu dulu, orang Katolik itu komen di YouTube saya, ayo Sof, kamu ditunggu, saya tantang kamu. Itu tuh komal-komal Katolik, YouTube-nya orang Katolik. Kalau saya menanggapi itu, akan menjadi perdebatan, betul? Saya tidak menanggapi sama sekali. Nama saya dijelek-jelekkan, dihina. Saya diam saja, saya tidak menanggapi. Kalau saya mau bikin sensasi, saya nanggepi orang yang menuduh Al-Hayat dan sebagainya. Saya diam, saya menutupi banyak kesalahan dan banyak kekurangan orang. Saya menutupi banyak kelemahan-kelemahan apologet yang tidak saya buka di YouTube. Kenapa teman-teman? Karena kita harus berpikir jangka panjang. Kita harus berpikir sesuatu yang lebih besar, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Bukan memecah tubuh Kristus. Seakan-akan ada kubunya Bang Edis, ada kubunya PBB.
Saya hanya memikirkan pendengar-pendengar, orang-orang awam ini loh. Kalau saya diam saja, saya tidak bicara, saya sudah tidak bicara loh. Saya rasa sudah selesai. Kemarin saya sudah membuat video di YouTube juga, saya rekam di YouTube juga tentang apa yang dimaksudkan dengan rencana penyalipan itu. Saya rasa sudah jelas. Nggak perlu lagi nggak ada perbedaan. Justru kita itu menjawab uclim-uclim yang mengatakan bahwa penyalipan itu ada karya iblis di dalamnya. Iblis itu tidak ngerti rencana keselamatan Allah. Paham ya? Jadi selama ini apa yang saya sampaikan kepada beliau, saya menghargai dan menghormati, itu nggak guna ternyata teman-teman. Yang lebih didengerin adalah penasihat-penasihat yang terus bom, terus dipanasi terus, gaspol. Saya heran, ada apologet senior di komannya beliau yang diam saja. Ini yang namanya teman-teman, seorang raja kalau berperang, ketika dia mendengar penasihat-penasihat yang jahat dan keliru. Sama nih seperti Salomo. Salomo ketika naik tahta, Anda baca tuh di dalam Alkitab. Dia minta anaknya Salomo, Rehabeam. Ketika naik tahta, anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Ini kenapa kerajaannya pecah jadi dua? Saya kasih tahu Anda, kita mendapat pelajaran kenapa kerajaan Salomo pecah jadi dua. Ya, memang Allah sudah menubuatkan itu, tetapi salah satunya ini yang membuat kerjaan Salomo pecah. Rehabeam itu minta nasihat. Lalu penasehat yang tua bilang, penasehat yang senior bilang, saya anggap yang dewasa secara rohani, dia bilang, jangan, rakyat itu jangan dipajeki lebih daripada ini. Bapakmu itu sudah menekan dengan sangat keras. Tapi penasihat-penasihat yang masih emosi, dengan sensasi yang berlebih-lebihan, dia menasihatkan Rehabeam gini, bapakmu Salomo, tekan dengan kelingking, kamu tekan dengan jari, tambah keras. Gaspol, jangan kasih kendor. Kalau Salomo masih lembek, cuma menekan rakyat dengan jari. Dia bilang, kamu tekan rakyat dengan jempol, tekan lebih keras lagi. Akhirnya pecah itu kerajaan. Saya kasih tahu Anda, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan di dalam tubuh Kristus adalah satu. Kita tidak tahu kapan kita mau mengalah. Kita tidak tahu kapan kita mau mundur. Kita benar nih, posisi kita benar. Saya kasih tahu Anda, di dalam satu pertengkaran atau perdebatan, mungkin saya benar. Ketika saya dulu sama si Niken orang ONS juga. Saya tahu ketika dia menjawab, itu keliru jawabannya kepada Muslim. Saya tidak tegur di depan, teman-teman. Saya tegurnya di Zoom, 4 mata. Saya tidak tegur dia di depan. Ketika saya menjawab bersama dengan Bu Uti, almarhumah waktu itu. Jawaban saya tidak sepakat dengan beliau. Tapi di depan, saya menutup itu. Saya tidak merasa sok tahu. Saya tidak merasa saya lebih pintar dibanding Bu Uti. Paham ya? Tadi saya mencoba naik di komalnya Pak Bum Bum, tidak diberi naik. Ya. Kalau saya mau bikin sensasi, bisa saja teman-teman saya bikin sensasi. Nah inilah yang saya sebutkan apologet. Kalau kita tidak mempunyai karakter Kristus di dalam diri kita, ini parah. Silakan Pak Roti Hidup, Anda bisa open cam. Apa yang mau Anda sampaikan? Jangan, saya masih di Indonesia. Yang saya lihat ya, saya jujur tadi saya kesal dan saya sempat emosian. Di Roti Hidup tadi saya ngomong, untuk apa dibahas? Sudah selesai kok. Saya rasa menyampaikan sudah selesai. dengan stylenya sendiri. Iya, cara pandang yang berbeda dan tidak ada yang mengatakan bahwa karya keselamatan, karya salib itu karya iblis. Itu framing ya. Itu terlalu jauh dibawa ke sana. Karena saya jujur Kak, saya ikuti ketika dia dengan Yusuf PI. Bagaimana nih orang-orang kayak begini kok tidak bijaksana? Ini bagaimana nih sinode-sinode ini? Kok diam saja ini, dibiarkan pendeta-pendeta berkeliaran. Saya saja yang bukan pendeta, saya mempunyai mentor-mentor ini para ketua-ketua sinode gereja loh. Mentor-mentornya Alha itu ketua. Kalau saya salah, saya ditegur loh. Betul. Saya rasa ini sudah cukup
selesai ya. Tapi ternyata ini dibawa Setuju, lagi Kak. menjadi Kalau saya framing lihat motivasinya nggak perdebatan-perdebatan benar. yang Jujur, tidak Kak, ya. perlu. Saya tadi ngomong di Ya saya tahu iya, yang di sana memang pengen naik namanya, ya. Kalau saya pengen naik namanya udah dari dulu, teman-teman. nah itu dia. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan, Pak. Ya, Jadi kalau makanya Anda saya tadi melihat, ngomong juga apakah ada kami mengatakan bahwa karya penyalipan, karya keselamatan itu karya iblis? Pernah dengar pernyataan seperti itu? Dari saya tidak pernah ataupun dari ada. Bang Iris? Tidak pernah. Tidak Ya? pernah ada. Nggak pernah ada yang mengatakan demikian. Paham ya? Nggak pernah loh ada yang mengatakan, saya tidak mau kalau saya ke gereja lalu menjadi lebih jauh. Bagi Anda yang percaya iblis turut campur dalam itu, Anda nggak usah ke gereja. Loh. Anda nggak usah ke perjamuan kudus. Itu pernyataan yang lompat pagar. Makanya dari dulu saya mengatakan, saya sama orang ONS itu 2 tahun saya sabar. Bapak dulu tahu ya, saya menginjili bersama dengan Mikana, dengan Samuel Siahaan, dengan orang-orang Wanes. Betul. Kenapa Ya. saya sabar? Karena mentor saya ngomong begini, Sof, kamu kalau sama orang Wanes, kamu jangan terlalu keras. Mereka itu hanya tidak bisa membedakan pribadi-pribadi di dalam diri Allah. Saya pegang itu. Sampai akhirnya Malikil, saya bilang, kamu sudah melewati, kamu lompat pagar. Kamu sudah mengatakan bapak-bapak gereja sesat, Trinitas itu setan sesat, Trinitas itu Triteos, menyembah 3 Tuhan. Itu kamu sudah over the fence, kamu sudah lompat pagar. Ya, itu bicara dari ketidakketahuanmu tentang apa itu Trinitas. Orang Trinitas tidak seperti itu. Kita tidak pernah menyembah namanya 3 Tuhan. Bukan begitu pengertiannya. Karena dia sudah lompat pagar, makanya saya bicara dengan keras kepada Mikana. Ya, saya bicara dengan keras kepada orang-orang apologet yang membuat sensasi itu. Ya, pengen beda sendiri dari yang lain. Kalau saya lihat motivasinya ke situ, Kak. Motivasinya mungkin untuk menjatuhkan ide. Saya kesal loh. Kesal saya. Tadi saya ngomong terus terang di Roti Hidup, saya jujur saya nggak respect sama Pak Bombong sekarang. Serius, Kak. Ketika dulu dia mengatakan Yudas Iskariot masuk surga. Nah itu dia. Benar nggak gitu pengajaran itu? Betul, betul. Ada nggak saya menentang pengajaran itu? Ya kalau dia melihat dari sudut pandang seperti itu, silahkan, itu komal-komalnya dia. Dia boleh ngomong apapun selama itu komal-komalnya dia, Tuhan-Tuhannya dia di komal itu. Ya. Jadi, ya. Oke, baik. Saya gantian dulu ya Pak Roti Hidup, saya turunkan dulu. Oke, siap. Ya. Waktu saya nggak banyak, ini saya sedang mau ke gereja teman-teman ya. Cuman 1 jam lagi saya harus berangkat ke gereja. Karena ini minggu pagi di sini. Ya. Halo, salam Bu Sofi. Shalom. Harusnya iya betul. Harusnya teman-teman kita fokus pada penginjilan kepada muslim. Saya rasa persoalan kemarin sudah jelas ya. Tidak ada yang pernah mengatakan karya keselamatan kita, karya salib itu karyanya iblis. Tidak ada yang pernah mengatakan demikian ya. Nah, cuman ada orang-orang yang memang kacamatanya kacamata kuda. Dia nggak bisa melihat dari sudut pandang yang besar. Sudut pandangnya itu tidak besar. Silakan Pak Petra Raja David. Apa yang mau Bapak sampaikan? Bapak bisa open cam, Pak? Sebentar saja. Aku mau Ya, menanggapi tentang apa ya, tentang peran daripada si iblis katanya. Memang gini, menurut aku karya keselamatan itu dari Tuhan. Nah, kan 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting ku katakan kepada ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Namun harus kita ingat, ketika manusia itu yang mati, ya, makanya Tuhan mati, Yesus mati untuk penebusan kita. Yang membuat manusia itu mati siapa? Iblis sendiri. Jadi karya keselamatan tetap dari Allah. Iya, Pak Petra, saya rasa sudah jelas. Kita tahu betul bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Ya, kita tahu betul. Saya tahu, saya mempelajari nubuatan-nubuatan. Ya, kalau dikatakan ilmu, saya rasa kita tidak kalah ya dari pendeta-pendeta. Tapi saya selaku apologet, saya menghormati pendapat pendeta-pendeta loh.
Sekalipun saya tahu misalnya Kejadian 1 ayat 26 itu tidak pernah bicara tentang Trinitas. Itu bicara mengenai divine council atau kita bicara mengenai dewan sidang ilahi. Tapi ada pendeta-pendeta yang mengatakan, oh marilah kita menjadikan manusia bergambar rupa kita. Kita itu adalah Trinitas. Apakah kemudian saya menentang pendapat beliau? Silahkan saja. Karena memang pengetahuan kita itu berkembang. Betul Pak? Makanya saya selalu membawa ini nih. Backup saya ini nih, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia LAI yang menerjemahkan Alkitab kita. Di dalam LAI tidak pernah dikatakan misalnya Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai Trinitas. Itu nggak bicara Trinitas. Tapi kan banyak pendeta-pendeta dan sekolah teologi yang mengajarkan demikian, itu mayoritas. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari arkeologi, budaya, dan sejarah Timur Dekat Purba. Kebanyakan pendeta-pendeta di Indonesia itu lulusannya STT-nya itu cuma S1 dan S2. Karena apa? Karena pendekatan penafsiran Alkitab melalui budaya Timur Dekat Purba itu hanya diajarkan di S3, di kelas doktoral. Dan pendeta Indonesia itu kelasnya belum doktoral, belum S3, masih S1, S2. Sehingga mereka tuh nggak punya buku-buku seperti yang saya miliki itu. Ya, budaya Timur Dekat Purba, mereka tidak belajar arkeologi dan sejarah. STT di Indonesia S1, S2 itu tidak banyak, yang dipelajari malah sejarah denom, sejarah perpecahan gereja. Nah, Pak Petra, yang saya sampaikan sudah jelas, kita tidak perlu membahas lagi siapa karya keselamatan, karya salib, itu jelas karyanya Allah. Tidak ada yang menentang itu. Ya, kita nggak bicara ke sana. Saya sedang membicarakan apologet di komalnya Pak Bom yang terus-terus mengangkat ya ini sehingga jadi polemiknya itu jadi kemana-mana. Ya, polemiknya itu jadi kemana-mana Pak. Paham ya? Jadi bukan substansinya yang saya angkat nih. Sudah selesai. Keselamatan itu karya Allah. Apakah iblis merasuk Yudas? Apakah iblis memprovokasi? Ya jelas. Ya, saya turunkan sebentar ya Pak. Itulah sebabnya kenapa pendeta-pendeta itu tidak mengerti ya apa yang kita maksudkan, karena mereka tidak belajar budaya Timur Dekat Purba. Di dalam pandangan Alkitab, saya kasih tahu Anda teman-teman. Di dalam pandangan penulis Alkitab kita, segala sesuatu yang terjadi di dimensi kita, dimensi ruang dan waktu, di kerajaan Adam ini, itu ada roh, ada yang di belakangnya. Saya kasih tahu Anda. Contoh, ketika nubuatan proto-evangelium yang dikenal, yang bapak-bapak gereja memberikan nama proto-euangelion, yaitu Injil yang pertama, Kejadian 3:15. Ketika Allah menubuatkan akan ada seorang benih daripada wanita ini, seorang anak manusia yang akan meremukkan kepala ular dari iblis. Sejak saat itulah kerajaan iblis itu berusaha menyerong. Mereka berusaha untuk apa? Kerajaan kematian ini berusaha untuk membunuh semua bayi-bayi yang dilahirkan. Tapi mereka nggak tahu Mesiasnya yang mana nih, mereka belum tahu. Makanya kalau Anda baca, Kain itu membunuh Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena iri. Karena bencinya kepada Habel. Akhirnya membuahkan dosa. Anda lihat di Keluaran pasal 2. Siapa yang memprovokasi Firaun untuk membunuh semua anak-anak bayi-bayi lelaki yang lahir di Mesir pada waktu itu, bayi-bayi Israel? Kalau Anda baca ceritanya, itu ceritanya ada penasehat tuh. Firaun nanya, apa yang kita lakukan nih? Israel makin besar, makin banyak jumlahnya. Lalu penasihatnya bilang, udah gini aja. Kalau kita suruh 2 budan, Sifra sama Puak. Kalau nanti mereka membantu kelahiran wanita-wanita Yahudi, wanita-wanita Israel, kalau bayinya perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau bayinya laki-laki disuruh bunuh. Lalu Musa, Anda baca itu kisahnya. Musa itu dikintirkan di Sungai Nil, lalu ditemukan diangkat oleh putri Firaun. Siapa yang memprovokasi Firaun untuk membunuh bayi-bayi itu? Itu bukan hanya penasehat-penasehat, dia bukan hanya secara manusia aja di dalam dimensi materi kita. Tapi Anda baca tuh, Allah berkata apa? Aku akan menghukum Firaun dan para Allah Mesir. Siapa Allah Mesir? Yang berada di belakang Firaun. Makanya 10 tulah itu teman-teman diturunkan Allah untuk menghukum ilah Mesir. Untuk menghukum para Allah Mesir yang berada di belakang pembunuhan siapa? Pembantaian siapa? Bayi-bayi orang Israel. Itu perangnya between the gods. Perangnya antar Allah itu. Antara Allahnya Israel dengan Allahnya orang Mesir. Nah, Anda nggak ngerti kayak gini. Begitu juga dengan penyalipan Kristus. Makanya saya kasih tahu Anda. Anda klik di YouTube. Ada salah satu channel YouTube yang bagus. Judulnya Bible Project. Itu dalam bahasa Inggris dari Indonesia. Ketika Yesus mengatakan, aku akan masuk ke Yerusalem. Aku akan mati. Dan aku akan dibunuh oleh bangsa-bangsa kafir. Orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa durhaka. Aku akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa kafir.
Dia naik keledai, ya, mengenapi nubuatan Zakaria 9 ayat 9. Yesus itu bukan hanya menentang para penguasa dunia ini, bukan. Dia itu melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan setan ini. Anda nggak ngerti pandangan ini, teman-teman. Ini nggak dipelajari ini, kebanyakan di S1 dan S2. Kalau lulusan Anda STT-nya, pendetanya masih S1 dan S2. Paham ya? Yang kayak gini-gini ini nggak dipahami. Jadi semua yang ada di balik itu adalah provokasi daripada kerajaan setan. Saya kasih tahu Anda, ketika Yesus itu dilahirkan, Mesias itu dilahirkan, dari kacamata kita, dari kacamata dimensi materi kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis begini nih. Pada waktu Yesus dilahirkan, nggak dapat tempat penginapan. Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, ada orang-orang Majus yang datang. Herodes membantai semua bayi-bayi yang dilahirkan pada waktu itu, betul? Itu dari kacamata kita. Tapi Anda baca Wahyu pasal 12 dari kacamatanya Allah, apa yang terjadi? Dikatakan apa? Aku melihat tanda besar di langit, seorang wanita berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dengan 12 bintang di atas kepalanya, hendak melahirkan. Itu kelahiran Mesias dilihat dari kacamatanya, rencananya Allah. Ketika dia dilahirkan, ada seekor naga besar merah padam yang ingin apa itu? Coba kita lihat nih, Wahyu pasal 12. Naga besar itu siapa? Iblis, betul? Di dalam Wahyu pasal 12. Ya. Ini loh kalau Anda tidak percaya. Naga besar. Ini lihat ini. Maka ia, wanita itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini nubuatan kelahiran Mesias. Ini apa yang terjadi pada waktu Mesias dilahirkan, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, dari kacamata roh, dari kacamata kerajaan dimensi roh. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Diselamatkan ini. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari. Ini bicara mengenai Israel, ya, bicara mengenai Hawa, bicara mengenai Maria. Tapi ini ada 3 nubuatan yang terselubung di sini. Ini bukan hanya bicara mengenai Bunda Maria, ya, tapi juga bicara mengenai Israel dengan 12 bintang dan kepalanya itu lambang Israel, ya. Maka timbullah peperangan di surga. Lihat ini. Pada waktu Yesus itu dilahirkan dari kacamata dimensi roh, siapa yang menggerakkan Herodes Agung untuk membantai bayi-bayi pada waktu itu, saya tanya. Ini si naga besar ular tua itu yang disebut iblis atau setan. Makanya terjadi perperangan di surga pada waktu Mesias dilahirkan. Dari kacamata kita nggak ngelihat ada perang Mikael melawan malaikat yang melawan naga besar, itu nggak kelihatan dari kacamata. Yang kita lihat apa? Maria mau melahirkan, betul? Yusuf mau menceraikan Maria, itu kan dari kacamatanya kita. Dari kacamata dimensi materi kita. Tapi penulis Alkitab itu selalu melihat dari 2 sisi. Yang terjadi di dalam dimensi kita. Kalian baca di dalam seluruh Alkitab itu. Ketika Yosua mau mengalahkan Amalek, Musa itu menadahkan tangannya, dipegang sama Harun sama Hur. Betul? Kenapa itu? Ketika dia mengangkat tangannya, Yosua lebih kuat bisa mengalahkan Amalek. Ketika mereka menurunkan tangannya, Amalek lebih kuat. Kenapa? Ada tumpang tindih antara kerajaan roh dengan kerajaan kita. Anda baca di dalam Alkitab kita. Ketika Sanharib datang ke kerajaan Yehuda pada waktu itu, pada zaman Hizkia. Dia bukan hanya melawan Raja Hizkia, dia melawan Allah Israel. Dia kata, di mana Allahmu? Apakah Allah bangsa-bangsa yang dapat menyelamatkan dari tangan Allah kami? Allah kami lebih kuat. Karena itu perangnya tuh between the gods, antara kerajaan yang tidak kelihatan ini. Dan ini tidak dimengerti kebanyakan oleh pastor-pastor ataupun pendeta-pendeta. Mereka nggak ngerti bahwa di dalam pandangan para penulis Alkitab, antara dimensi roh dengan dimensi kita itu intermingle. Saling berpengaruh. Yes. Paham nggak, Pak? Oh, paham sekali. Salam Bu Sophie. Ya, shalom. Silakan. Ada yang mau Bapak sampaikan dengan polemik yang jadi gorengan muslim ya, Pak ya? Kita ya, jadi tepuk tangan mereka. Gak apa-apa, sekalian aja. Kalau memang mau bikin sensasi, sekalian biar meledak besar. Sebelumnya Episandi, kita bukan seperti mereka ya kan Bu. Kita adalah manusia-manusia Kristen yang penuh dengan pemikiran yang brilian gitu. Betul. Dan mereka lebih suka tubuh Kristus gereja dipecah. Yang penting gue paling benar. Nah, itu egois namanya. Nah, di sini peranan kerendahan hati kan bisa terlihat di dalam karakter seseorang. Saya menilainya dari sudut pandang sosial dan orang yang mau belajar loh. Sebagaimana saya mengikuti kalian para apologet yang lebih dahulu terjun langsung. Ya, seharusnya kita sebagai apologet yang dilihat banyak orang,
Yes. Ya, perkataan kita didengar banyak. Kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi hal begini. Ya, Makanya tadi saya mengatakan, kalau saya mau sensasi, Pak, dari dulu, betul ya, sekali. dari dulu saya sudah cari materi-materi yang penuh dengan sensasi. Saya sudah masuk ke kumar-kumar perdebatan itu. Dari dulu saya sudah ditantang Joshua Tewu debat. Dari dulu saya sudah ditantang Pak Budi Azali dan Isra Soro untuk debat. Apakah saya mau? Iya, tidak. Ya, saya nggak pernah loh cari sensasi. Saya nggak pernah naik ke komanya Bang Idis untuk numpang pansos. Saya nggak pernah naik ke komanya Elia Myron untuk Tapi numpang kita pansos. di sini harus menilai dari banyak pandangan sih, Bu, ya. Saya menilai ada kerendahan hati, exposure, sorotan yang ingin di blow up. Itu kan hal-hal yang nggak penting bagi sebuah pelayanan, apalagi kita berdiri dalam suatu kasih kan. Saya mengikuti kalian 2 tahun belakangan ini agak shock juga dengan hal-hal seperti ini tuh bisa terlalu terus-menerus digoreng, direbus. Aduh, kalian umat Kristen ini cerdas. Kita itu bisa saling bertukar pikiran. Bukan kayak warga sebelah yang hanya mengiyakan saja. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, kita berdiri di atas berdiri di atas firman Tuhan, saya berdiri di atas pengajaran, saya benar, ini visi dari Tuhan, ini nubuatan dari Tuhan. Padahal tidak sadar sedang dipakai iblis untuk memecah kesatuan tubuh Kristus. Betul sekali. Ya disitulah makanya kita harus peka di dalam roh ya teman-teman ya. Kita harus peka di dalam roh. Ya makanya peranan satu sama lain juga dibutuhkan sih Bu. Makanya saya melihat sekali Bu apa yang dikeluarkan pernyataan dari Edis pada saat itu, dan pada setelah itu Ibu mencoba untuk mengklarifikasi semua dengan sebersih mungkin tanpa ada memihak satu sama lain. Itu kan sebenarnya sampai sekarang saya belum ngomong dicontoh. sama Edis, saya belum ketemu, nanti di gereja mungkin baru ketemu. Iya makanya dari situ masa tidak bisa dinilai sama sobat-sobat kita apologet mencoba Kristen, memahami ya, kan? itu. Jadi malah digorengnya semakin dalam yang mengatakan, oh saya tidak mau kalau karya keselamatan, karya salib itu karya iblis. Nggak ada yang ngomong karya keselamatan, karya salib itu karya iblis. Betul sekali. Nggak ada, saya nggak melihat. Siapa yang mau? Salib itu lambang kutuk. Makanya dikatakan Yesus berkata begini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ular itu lambang kutuk dan penghukuman Allah. Yesus menjadi kutuk. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Dia mengambil posisi kutuk. Dia dikutuk. Dengan jalan apa dia membebaskan kita dari kutuk hukuman dosa? Dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Ular tembaga itu lambang, simbol daripada penyaliban Kristus. Gak perlu ditafsir. Yesus sendiri yang ngomong. Ya karena itu dia harus turun dalam kerajaan maut dan membebaskan kita semua kan Bu. Ya itulah teman-teman, saudara-saudara, cobalah cerdaslah berpikir, jangan termakan dengan amarah gitu, emosi. Coba dipikirkan lagi, diulas lagi apa yang karena keegoisan kita pengen kita yang paling betul, kita yang itu, seperti ini. Egosentrisnya masih diperlihatkan. Padahal di nilai-nilai pelayanan kan itu harus dikesampingkan jauh. Kita tidak boleh merasa ya khotbah kita yang paling bagus, pengajaran kita yang paling benar. Justru kita tuh saling belajar teman-teman satu sama lain. Saya setuju. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Itu that's fine. Thank you Bu. Saya itu aja. Ya, makanya tidak perlu lama-lama sebenarnya. Yes, thank you. Yeah. Makanya satu hati-hati sekali teman-teman. Ada banyak hal rahasia kartu-kartu merah dari kaum apologet. Itu saya tidak berani ngomong kepada sembarangan orang. Ya. Kenapa? Karena begitu saya ngomong, itu langsung meledak di YouTube. Kenapa? Karena apologet itu kelemahannya. Saya kasih tahu Anda. Orang yang berkecimpung di dunia media sosial, YouTuber, TikToker, kelemahannya satu. Tidak bisa menahan rahasia orang. Gak bisa menyimpan rahasia orang. Tidak bisa menahan diri. Sukanya keceplosan. Karena pengen dilihat orang, gue paling tahu. Anda perhatikan gak itu? Iya. Keceplosan terus. Keceplosan terus. Saya nggak mau bawa nama. Ada lihat aja deh. Ada pinter kok, ada cerdas. Gak bisa simpen rahasia. Makanya saya bilang saya hati-hati banget ngomong sama beberapa apologet atau YouTuber. Saya nggak berani ngomong sembarangan. Karena satu, ya, rahasia tempat tidur pun akan mereka buka di YouTube. Rahasia ranjang pun akan mereka buka di TikTok dan di YouTube. Nggak bisa menahan diri. Kelemahannya itu. Anda lihat itu para apologet dan YouTuber itu yang bukan apologet lah. Anda lihat misalnya bintang-bintang film apa sih,
si Atta Halilintar lah, Syahrini lah, apa segala macam. Cenderungnya apa? Makan, apa segala macam tuh pengennya disorot, pengen dibuka, pengen mencari sensasi. Lah kita apologet itu kita tujuan kita menggunakan media sosial ini, makanya saya dulu tidak pernah membuka kamera. Kenapa? Saya nggak pengen terkenal, saya nggak pengen dikenal banyak orang. Ya. Tapi ketika pastor-pastor saya datang ke Amerika, mereka bilang, Sof, dalam memberitakan Injil, termasuk Bang Edis kemarin, dalam memberitakan Injil, dia bilang, Bu Sofi, kita harus open. Kita nggak boleh tertutup. Kita nggak boleh takut. Sebenarnya saya nggak takut. Saya nggak pengen dikenal. Dengan begini saya memberikan resiko yang besar. Betul? Nah, tetapi teman-teman, ini jangan dibawa kemana-mana. Ya, justru jadinya tuh kemana-mana jadinya. Nggak boleh. Ya, saya tahu itu kelemahan para YouTuber. Pengen dikenal. Ya, pengen mendapat banyak follower, kemudian dipuji-puji oleh followernya. Ya, kalau nanti ada yang mengkritik bilang, ada udah ada, aku nggak mau lagi deh jadi TikToker, aku nggak mau lagi deh berkarya di YouTube. Ngambek. Ngambek. Coba kita lihat, ini kayaknya ada Muslim naik nih. Pak Hilmi Bashir. Ini biasanya namanya Hilmi Bashir ini Muslim. Silakan di open cam-nya Pak. Bapak Muslim Kristen Pak. Salam Bu, saya Kristen Bu. Oh ya, Bapak bisa open cam? Izin Bu, sebentar aja Bu, 1 menit kalau boleh. Apa? Jadi begini ya teman-teman yang di bawah, saya juga udah mengikuti Bu pada saat Bang Edis live. Ini dua pihak saya sudah mendengarkan, baik juga pernyataan Bang Edis. Saya nggak belain Edis loh. Ya, Dengar ya, posisi saya tidak membela Edis. Saya hanya ingin meletakkan ini pada sesuatu yang benar supaya kita bisa melihat sudut pandang beberapa macam apologet dan tidak usah membuat ini menjadi satu sensasi yang kayaknya sehingga membuat heboh sehingga dikatakan ada dua kubu nih, kubunya Edis apa kubunya Pak Bom Bom. Gak seperti itu loh. Ya, itu yang saya nggak suka. Ya, betul. Seharusnya kita bersatu di dalam hal ini, menjadi gorengan-gorengan para ucelim. Diketawain sama si iblis kita jadinya. Sama Pak kaum gorila. Itu maksudnya saya ya. Silakan, silakan. Jadi begini ya, teman-teman yang di bawah ya. Malam itu kita nonton bersama di live-nya Bang Edis TV. Kita tahu bersama dan kita dengarkan bersama karena itu secara live pada malam itu. Saya mencoba untuk mengulang kembali malam itu si PA tiba-tiba naik ke roomnya Bang Edis TV. Dia bertanya begini, siapa yang menginginkan menyalibkan Yesus? Itu pertanyaannya kalau tidak salah, coba dikoreksi nanti Bu ya. Siapa dia yang mengatakan begini Pak, si Yusuf PA, Yesus? Dia mengatakan kalian harusnya orang Kristen berterima kasih sama iblis. Karena iblis itu berjasa di dalam karya penyalipan. Di dalam penyalipan Yesus. Kalau bukan karena iblis, maka penyalipan tidak terjadi, maka penebusan tidak ada. Itu loh maksudnya. Tapi itu videonya itu dipotong, sehingga hanya jawabannya Bang Edi saja yang diperlihatkan. Wah, timbul emosi. Biasa kan orang emosi-emosi jiwa. Makanya saya bilang, tonton secara utuh. Dia itu sedang menjawab si Yusuf PA. Justru kita ini, saya, Bang Edis, dan teman-teman lainnya, kita meletakkannya, kita lihat dalam posisi pandangan yang benar. Tidak ada andil iblis sama sekali di dalam karya keselamatan dan penebus. Kalau enggak, penebus kita jadi iblis dong. Juru selamat kita jadi iblis. Ya, tidak demikian. Anda perlu mengetahui latar belakangnya. Anda perlu mengetahui diskusinya itu sedang berjalan, sedang apa. Demikian juga waktu saya digoreng-goreng, Pak. Di Komalnya Tamparagi. Tanpa ngundang saya, videonya dipotong. Jadi memang YouTuber itu memang karena mereka kan suka ya bikin sensasi. Suka kalau followernya banyak. Ya, betul nggak? Lalu sesuatu yang kira-kira bisa di blow up itu mereka blow up. Mereka tidak tahu dampak dan efeknya. Tamparagi ketika memblow up itu, mereka tidak tahu dampak dan efeknya kepada saya. Yang penting penontonnya banyak, tepuk tangan, betul? Sampai sekarang videonya masih ada tuh. Saya nggak suruh hapus, saya nggak takut. Dampaknya itu loh. Mereka tidak memikirkan dampak ketika mereka bicara di YouTube ataupun di TikTok gitu. Karena pengen, wah pokoknya penontonnya kalau bisa sampai berjuta-juta. Dampak terhadap tubuh Kristus tidak mereka pikirkan. Dampak terhadap kesatuan gereja mereka nggak pikirkan. Yang penting sensasinya hebat.
Saya tanya sama Pak Hilmi Basir, apakah pernah keluar pernyataan dari Bang Edis atau saya bahwa karya salib, karya keselamatan adalah karyanya iblis? Tidak sama sekali, Bu. Belum Kenapa pernah jadi saya dibawa bilang. sampai ke sana? Itu kan sudah keterlaluan, betul Pak? Itu sudah, saya Betul. merasa itu sudah terlalu lompat pagar. Saya selama 7 tahun berapologet, saya hampir tidak pernah menyinggung nama hamba Tuhan siapapun. Satu yang saya singgung cuma Pak Esra Soru, saya pun tidak mengkritik beliau. Saya pun ditantang debat sama Pak Budi Azali, sama Pak Esra Soru, saya nggak mau. Kalau saya cari sensasi, saya sudah debat sama mereka. Pak Esra Soru itu punya nama besar di Indonesia, betul Pak? Betul, Bu. Betul, Bu. Kalau saya mau cari sensasi supaya nama Sofia besar, saya tanggapi itu Pak. Ya. Tapi saya tidak mau. Saya hanya merespon bahwa Pak Esra Soru lebih baik fokus. Pendeta-pendeta itu fokus saja mengajar Alkitab jemaat. Biar yang menjawab kaum kadrun ini kita. Karena saya tahu keterbatasan Anda di Indonesia, Anda tidak bisa bicara bebas seperti kami di sini. Anda tuh kakinya masih diikat di Indonesia, makanya Anda banyak yang nggak berani buka kamera. Betul Pak Hilmi? Betul, Bu. Betul. Iya, Anda tuh tidak berani, makanya dikasih tahu debatnya Esra Soru 4 jam 50 berapa menit itu. Membahas Yesaya 53. Dia nggak berani berapologet menyerang. Dia tidak berani berapologet ofensif seperti yang dilakukan Bang Edis dan saya. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, ya Anda tahu sendirilah ya. Makanya bagian kita masing-masing. Saya nggak pernah cari sensasi dengan nama-nama besar itu. Ya, saya nggak pernah cari sensasi dengan nama-nama besar itu. Biar masing-masing berapologet. Ya, dunia apologet dan dunia pendeta dengan dunia mengajar Alkitab, biarlah kalian mengajar dengan pandangan kalian. Ya, gembalakanlah dombamu, kalau kita bagian menjawab kaum gorila gitu loh. Tugas kami itu menjawab kaum gorila, dan kadang-kadang di dalam perdebatan itu bukan pengajaran. Kita nggak bisa menjelaskan hal yang panjang melebar ini. Kan kita sedang berdebat dengan si Ucup PA, betul, dengan si kaum gorila. Kadang jawaban kita itu singkat-singkat dan kadang itu yang disalahpahami. Tapi saya mau menjelaskan begini, tidak ada pernah mengatakan karya keselamatan itu adalah karyanya iblis. Itu terlalu jauh dibawa framingnya sampai ke sana. Nah, saya heran di komalnya Pak Bom tadi saya lihat ada yang senior, ada Budi Azali, ada Pak Erben, ada Pak Lidara. Diam saja. Jadi walaupun laki-laki nyalinya kecil. Walaupun laki-laki nyalinya kecil. Saya yang perempuan aja berani bicara kok. Anda yang laki-laki kok nyalinya kecil. Dan mereka bukan mengajemkan situasi, bukan meredakan situasi, malah makin menambah sensasi. Itu senior loh. Pak Erben itu senior saya itu. Ya, saya kenal Pak Erben sudah lama. Saya kenal Babel Lidara udah lama. Dan kita tahu siapa itu Pak Budi Azali. Diam saja. Nih, nyalinya kecil. Tidak ada yang berdiri di dalam kesatuan tubuh Kristus, malah makin membumbung, makin dinaikkan. Terus, lanjut, gaspol, lanjutkan, terus Pak Bumbum, terus. Itulah kalau Anda mendengarkan penasihat-penasihat yang keliru. Makanya saya hati-hati banget mendengarkan orang-orang yang membisiki saya. Ya, jangan kita seperti dulu zamannya Gus Dur. Matanya buta, nggak bisa lihat. Dia cuma taunya dari dengar-dengar bisikan orang. Dibumbung terus. Akhirnya di-impeach. Akhirnya nggak selesai kepresidenannya. Kenapa ya? Karena begitu. Kita mendengarkan penasihat-penasihat yang tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Ya, ada orang-orang itu dia tugasnya bukan sebagai pengajar atau bukan sebagai pastor, sebagai pendeta. Saya akui yang masih lempeng itu adalah Pak Jeki Sembiring dan Pak Pendeta Cipto, ya, Pastor Cipto. Ya, saya lihat mereka masih sebagai perwakilan dari pastor dari gereja Kristen. Mereka masih netral, mereka masih bisa meredakan situasi, mereka masih bisa bijaksana berhikmat dalam melihat hal-hal yang terjadi di dunia maya ini. Ya, saya rasa begitu Pak Hilmi. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan, silakan. Oke, narasi saya biar saya selesaikan Bu ya, 1 menit aja. Jadi teman-teman yang di bawah banyak juga yang komen ini gara-gara Oki dan Pak PBB ya. Jadi begini teman-teman ya, saya ulang kembali. Kita semua mendengarkan live pada malam hari itu. Kita akui bahwa kita mendengarkan. Lalu di situ si PA bertanya,
siapa yang menginginkan menyalibkan Yesus ini? A. Bapa atau iblis? Bang Edis malam itu menjawab iblis itu yang menginginkan Yesus itu disalibkan, bukan Bapa. Lalu si Pia ini bertanya pada malam hari itu, harusnya para pengikut Kristen, Katolik, pengikut Yesus, harusnya berterima kasih kepada iblis. Karena iblis ini berjasa kepada Yesus. Seperti itu kira-kira bahasanya malam itu. Coba dikoreksi nanti Bu kalau salah. Lalu jawab Edis begini. Nah, tapi itu video itu dipotong, Pak. Ya saya tahu Bu, saya mengarah ke sana, saya tahu. Jadi jawab Edis malam itu begini jawaban Edis pada malam hari itu. Yang menginginkan Yesus disalibkan adalah iblis, bukan Bapa. Tapi Bapa ini menginginkan agar Yesus tidak lari dari penyaliban. Itu pernyataan Bang Edis malam itu. Lalu ya itu sudut pandang dia, ya itu sudut pandangnya dia. Saya tidak membela dia. Di sini. Tetapi yang akar masalahnya. Ya, mau saya sampaikan adalah tidak betul framingan bahwa karya penyalipan itu karyanya iblis, itu nggak betul. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ya silakan Pak. Silakan. Akar masalahnya begini. Setelah itu Pak Bom Bom ini menerima potongan video. Dia menerima potongan video di WA-nya yang dikirim oleh Bang Oki. Dan itu Bang Oki saya aku jempol karena udah diklarifikasi dia naik di live-nya Bang Oki. Selesai ya, sudah cukup. Sudah selesai di situ, udah selesai Bu. Cuman Pak Bom Bom ini saya dengar langsung dari pernyataan Pak Bom Bom karena malam itu saya di live-nya Pak Bom Bom. Pak Bom Bom ini dia memberi pernyataan bahwa saya WA-kan ke Edis dan saya kirimkan video itu ke Edis. Saya tanyakan, apakah benar ini pernyataanmu? Apakah benar ini kamu yang ngomong? Kata Edis, iya itu benar dan itu saya sendiri yang ngomong. Ya sama, jadi saya menginjak Al-Quran juga dinaik-naikkan di komennya Pak Bom Bom sama. Tanpa klarifikasi ke saya dan dia tidak tahu jalannya diskusi seperti apa. Pokoknya sensasi kan gitu. Ya, jadi kesimpulan dari pembicaraan itu Bu, kalau saya perhatikan ini Pak BB ini udah salah tingkah ini sekarang. Maju kena, mundur kena. Jadi saya perhatikan dia ini udah gelap gulita. Bahkan ngomongnya aja semalam, sekitar jam 1 malam, ada yang baru murtad, naik semalam menasihatin dia, sampai memaki-maki dia Bu. Padahal itu kawan itu belum dibaptis katanya. Sampai dia, kamu nggak perlu ngajarin saya. Kalau kamu mau belajar, bawa sini buku. Kalau naik ke rumah saya, bawa bukumu, bawa penamu, belajar. Biar saya didik kamu. Sampai seperti itu. Jadi saya perhatikan ini seorang pendeta masa seperti ini bahasanya. Apalagi ini kawan kan belum dibaptis, baru belajar ya, kekristenan. Lebih baik fokus mengembalakan jemaat saja, mengunjungi jemaat yang sakit. Ya, kalau memang pendeta-pendeta poster, jangan 24 jam di TikTok ya teman-teman. Kayak Bang Jeki Sembiring itu kan ada jemaatnya ya. Sehingga dia nggak bisa 24 jam terus-menerus pagi, siang, sore di TikTok ya. Pasti kalau pastor pendeta kan harus ada jemaat yang diurus. Saya rasa lebih baik fokus ke sana, saya rasa. Pastor saya kok fokus ke sana, mengunjungi jemaat yang sakit, ada konseling, jemaat yang meninggal, betul? Mereka nggak 24 jam di TikTok. Betul nggak Pak? Jadi, masa ada pendeta betul, kok bisa 24 jam di TikTok itu Anda mikir dong. Betul. Saya juga nggak sepakat itu Bu, sampai dia curhat tentang rumahnya ini segala macam, tapi tahu salah. Kita nggak usah bawa ke arena pribadi. Saya cuma mengatakan bahwa terlalu jauh. Saya rasa sudah cukup selesai. Kemarin Bang Oki juga sudah naik ke komanya Bang ini. Saya rasa kita sudah cukup. Saya nggak belain Edis. Saya bisa saja tidak setuju dengan pandangannya, tapi saya mengerti dan saya memaklumi cara pandangan dan pola pikirnya. Itu yang mau saya katakan. Dan saya tidak mau memecah tubuh Kristus. Iya, Pak Bom Bom ini jangan menerima potongan video. Itu yang sebenarnya yang salah juga. Jangan menerima potongan dari video. Dari dulu dia, lalu saya tahu Pak, dia orangnya emosian dan gampang diprovokasi. Waduh, gampang itu kacau balaunya Bu. Gampang. Makanya hati-hati. Makanya saya tuh nggak berani sembarangan ngomong sama apologet, terutama yang ada di YouTube. Kalau dia punya channel YouTube, saya nggak berani ngomong sembarangan. Ada hal-hal rahasia yang saya nggak bisa singkapkan itu. Kenapa? Karena kalau begitu saya ngomong ke beliau, langsung di YouTube. Langsung bocor. Coba ada dulu zamannya Agatha, ya. Agatha di tempat saya kan bocor tuh, betul nggak orang-orang YouTube? Saya tahu, saya diem aja Pak. Sampai videonya ditampar lagi segala macam, dihapus segala macam.
Kenapa? Karena orang-orang yang saya nggak tahu. Ini mungkin satu penyakit ya. Orang-orang, saya ini seorang pendoa syafaat. Saya ini bisa menyimpan rahasia. Kalau orang konseling sama saya, orang bicara sesuatu, itu saya nggak sampaikan ke siapapun. Karena saya itu pendoa syafaat. Tapi ada orang-orang yang YouTuber, TikToker, dia tuh nggak bisa simpan rahasia. Contohnya kasus dulu waktu Agatha dikejar-kejar mau di sensasi, malah dibeber-beberkan di dunia YouTube. Oh, Agatha kan di sini, Agatha kok bisa begitu loh? Itu kan membahayakan diri manusia toh. Itu kan membahayakan pihak Agatha sendiri dan membahayakan dirinya sendiri toh. Akhirnya terjadi perpecahan. Akhirnya dia kecewa sama orang-orang Kristen. Itu loh yang menyebabkan kita itu tidak bisa menahan mulut. Ini loh Pak, nih. Saya itu punya bibir 2 Pak. Tapi saya bisa nahan. Saya tahu apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya tidak katakan. Kalau orang curhat sama kita itu nggak semuanya harus kita omong-omongkan ke orang lain Pak. Ini mesti dijaga ini Pak. Dari sini ini timbul perpecahan ini. Ini gereja bisa pecah nih dari sini nih. Saya kasih tahu Anda. Tubuh Kristus bisa pecah. Dari sini nih. Sesuatu yang harusnya bisa kita redakan. Enggak. Makin dikonsilikan. Dan makin menjadi konsili menjadi konsili TikTok. Dan di dalam konsili pertiktokan itu akhirnya pecah. Karena ini. Nih. Ini nggak dijaga. Saya mengetahui banyak rahasia apologet. Apakah saya beber-beberkan di YouTube? Kelemahan-kelemahan mereka? Supaya Sofia Al-Hayat naik pamor gitu? Enggak, saya tutup. Ya, nah ada hal-hal ini yang nggak bisa ditahan nih. YouTuber sama TikToker ini loh, ininya tuh nggak bisa dijaga. Keceplosan sendiri. Akhirnya jadi masalah sendiri. Ininya nggak bisa direm, nggak bisa dijaga. Dia nggak bisa ngerti kapan saya harus ngomong sesuatu, kapan saya harus diam. Ya, itu saya rasa teman-teman ya. Oke Pak Hilmi, saya naikkan yang lain ya. Siapa tadi yang ngantri? Coba kita lihat ini Pak Ferry Sirait. Bisa di open cam-nya Pak. Pak Ferry, silakan di open cam-nya Pak, supaya kita ngomongnya enakan dikit. Ini saya cuma punya waktu setengah jam lagi ya, saya harus ke gereja soalnya. Selamat malam Bu Sophie. Bapak bisa open cam? Bentar ya. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu Sophie. Malam Pak, silakan Ya, Pak. jadi saya tidak nonton live tapi YouTube-nya itu hampir 2 jam. Menurut saya sih gini, poinnya pertama itu clear bahwa Bang Edis jelas mengatakan itu karya selamatan bukan dari iblis, itu clear. Ya, yang kedua hanya pesan saja bahwa apologet seperti Bang Edis ini ya tolong kalau saya bilang dijaga. Kenapa? Cara dia menghadapi kaum muslim itu sangat jitu menurut saya. Ya, jadi artinya janganlah teman-teman kita ini yang justru saling menjatuhkan. Itu Ya, saya rasa sudah cukup jelas, Bang ini sudah memberikan klarifikasi, saya rasa selesai. Ya. Tapi kalau ini dibawa terus seakan-akan saya yang paling benar, lalu saya minta dukungan banyak orang, ini yang keliru Pak. Ya, tadi saya sempat juga nonton itu Bang Edis tuh muncul di roomnya Pak Bombon dan menjelaskan dan dia tidak lagi mau berdebat di situ karena intinya poinnya sudah jelas. Tetapi kalau saya lihat ketika dia menghadapi kaum apologet seperti Pak Yusuf itu kalau nggak konsentrasi tinggi atau ilmunya cukup mapan ya putus juga Bu, kira-kira seperti itu. Jadi ya, artinya saya mengerti begini Pak Ferry. Di dalam dunia TikTok dan YouTube ini kadang-kadang kalau kita debat ini kan kadang-kadang ada emosi yang main di situ. Kadang-kadang jawaban kita itu singkat-singkat. Kita itu kan bukan mengajar, itu kan ranahnya debat Pak. Bagaimana mematahkan logika lawan, bagaimana kita sarkas, ya sinis, sarkas, mematahkan supaya lawan itu mentalnya down. Itu diskusi, itu debat. Ini beda dengan ngajar. Bang Edis itu bukan pastor, makanya Bang Edis kemarin mengatakan saya ini bukan pendeta, saya ini bukan pastor di gereja. Kapasitas kalau Anda mau tanya Alkitab, tanya sama pendetamu. Sama seperti saya. Walaupun saya bisa mengajar, kalau ajaran yang saya ajarkan itu tidak sesuai, Anda nggak setuju, balik ke pendetamu. Dengerin apa kata pendetamu. Puji Tuhan, selama ini ajaran saya masih sesuai.
ya. Tetapi saya itu apologet, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman saya dan saya mendebat orang-orang muslim. Itu bedakan. Pada waktu ketika saya menginjak Al-Quran misalnya tuh dicari sensasi, Pak. Pak Bom sebenarnya nggak melihat jalannya diskusi itu secara utuh. Begitu juga dengan Tamparagi pada waktu itu yang dinaik-naikkan. Itu orangnya cuma 54 di Komal saya. Dia tuh tidak melihat konteksnya. Saya tuh sedang berdiskusi apa, saya sedang ngomongin apa tuh mereka nggak lihat. Yang penting pokoknya dinaikkan, cari sensasi, Pak. Foto saya dipajang di mana-mana, lalu Sofia menginjak Al-Quran, kan begitu? Ya. Padahal saya sudah tanya sama Muslim, ini bedanya apa? Saya tuh sedang berdebat mengenai kodrat ganda dua natur Yesus. Mereka nggak tahu. Dibawa kemana-mana katanya saya membalas perlakuan siapa itu waktu itu namanya siapa itu yang orang yang injak Alkitab itu. Nggak kenal saya juga nggak peduli dia siapa. Tapi memang salah saya adalah saya emosi ketika saya berdiskusi pada waktu itu. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang buruk di dalam diri saya, yang negatif. Makanya saya minta maaf. Saya tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena itu berdampak. Karena saya tuh seorang influencer. Suka tidak suka, nama Sofia ini cukup dikenal orang. Betul, Pak? Apa yang saya omongkan salah sedikit aja orang pasti protes. Betul, Pak? Saya salah ngomong itu loh. Begitu salah sama juga Bang Edis. Bang Edis salah ngomong pun, Pak. Begitu dia selesai live, itu langsung pasti di WA itu banyak orang. Sama kayak saya. Begitu saya selesai, salah ngomong pun saya langsung di WA. Kamu tadi ngomongnya keliru begini-begini. Banyak itu masuk. Pusing saya sampean kalau saya dengerin kayak begitu. Suka tidak suka, di dalam dunia YouTube, kita itu menjadi terkenal. Kita itu menjadi dikenal. Apapun yang kita omongkan, itu matters. Apapun yang kita omongkan, itu didengar orang. Dinilai oleh orang, betul? Jadi kalau saya salah, saya melakukan saya minta maaf. Betul. Karena itu tidak menguntungkan bagi apa tubuh Kristus, tidak menguntungkan bagi dunia penginjilan. Saya ditegur waktu itu. Saya bilang, oke, saya salah. Tetapi mereka mengambil keuntungan dari kekeliruan kesalahan saya itu, Pak. Tamparagi mengambil keuntungan, videonya sampai sekarang tuh dilihat banyak orang. Nggak dicabut. Dia tidak tahu efek dampak daripada gosip dia di YouTube tentang saya, membawa-bawa nama Sofia. Paham ya, Pak ya? Nggak tahu mereka dampaknya. Mereka tuh nggak ngerti kenapa, karena dunia maya, kita kan nggak saling kenal. Ya, lalu dibawa-bawa lah misalnya melarikan diri ke Amerika. Kita nggak lari kok. Kita masuk Amerika, kita sah kok. Kita legal. Kita punya dokumen di sini. Saya tidak gelap status saya di sini. Ya, Anda tidak bisa ke Amerika karena memang nggak punya visa gitu loh. Karena untuk Anda punya visa ke Amerika tuh paspornya harus penuh. Anda harus pernah jalan-jalan ke luar negeri, betul? Bang Edis itu jalan-jalan ke semua benua, Pak. Ke Eropa, ke Asia, ke Jepang. Sama seperti saya. Paspor saya penuh. Seluruh Asia saya sudah jelajahi. Kecuali Korea Utara, saya belum pernah. Ya, satu-satunya tempat di Asia yang saya belum pernah adalah Korea Utara, ya. Nah, paspor saya penuh, makanya saya punya visa. Kalian nggak bisa karena memang belum punya visa dan belum punya duit ke sini. Dan masih ada lagi hal-hal lainnya, misalnya keluarga nggak bisa ditinggalkan. Saya dan Bang Edis, kami meninggalkan banyak hal di Indonesia. Ya, Bang Edis punya rumah, saya punya rumah. Di Indonesia saya punya properti, Pak. Di sini kita ngontrak, Pak. Di sini kita ngekos kembali ke dunia asal dulu zaman kuliah, Pak. Ngekos dan makan Indomie, Pak. Di Indonesia saya nggak perlu makan Indomie. Saya punya kerjaan. Ya. Jadi kami itu mengorbankan banyak hal. Saya mengerti betul apa yang Bang Edis korbankan. Anda nggak bisa semudah itu ngomong seperti itu. Anda nggak bisa ke sini karena memang nggak punya duit. Nggak bisa ke sini Anda. Ya, belum punya visa. Anda harus ada deposito di bank sekian puluh juta untuk Anda bikin visa Amerika, betul? Itu aja, karena banyak yang DM saya kok mau ke Amerika kok. Dan beberapa kita bantuin tapi visanya nggak keluar. Visa mereka nggak keluar. Kalau sudah keluar sudah saya tampung di sini, sudah kita tampung di sini. Jadi nggak gampang, Pak. Kita ini susah payah loh di Amerika. Kita ini kerja loh, Pak. Saya kerja banting tulang loh, Pak. Saya kerja keras di sini. Di Indonesia nggak perlu, Pak. Saya punya tim, duitnya masuk tiap bulan. Nggak perlu saya kayak di Amerika ini kerja 8 jam sehari. Sampai kalau perlu bisa double shift, 2 shift, kadang-kadang 11 jam. Ya, saya tahu apa yang mereka tinggalkan. Jadi nggak perlu dibawa ke masalah-masalah pribadi. Loh, kalau Anda mau, Anda silahkan datang ke sini gitu loh.
Anda nanti akan tahu susah payahnya di sini. Ya. Saya rasa itu ya Pak Ferry. Saya cuma mengingatkan saja supaya para apologet ini sadar. Jangan membuat polarisasi jemaat. Jangan membuat polarisasi jemaat TikTok. Seakan-akan membela sana, membela sini. Enggak. Ya. Kita harus memahami sudut pandang yang berbeda. Saling rendah hati, Pak. Menjaga lah, saling menerima, betul. Saling menjaga satu sama lain. Ya, kalau saya mau menyerang pengajarannya beliau bisa saja. Gitu ya. Ya, kalau saya mau menyerang pengajarannya beliau bisa saja. Itu tidak saya lakukan. Saya diam saja. Karena saya tahu dampak dan efeknya ketika saya menyerang pengajaran beliau itu jauh lebih parah dibanding saya diam saja. Ya, ada saatnya kita diam. Di dalam peperangan itu kita tahu mana kita diam. Kalau sekarang senang enggak Pak ketika video-video kita ini yang seakan-akan kita ini ada persisian kemudian diputar oleh si Yonatan Nandar, diputar oleh polemikus muslim dijadikan gorengan di komal mereka. Senang enggak kira-kira Bapak? Ya, sedih lah kita. Sedih dong, betul enggak? Ya. Yang ketawa siapa Pak? Kira-kira yang ketawa. Iya, makanya saya dulu betul, saya dulu diajak Joshua Tewu, diajak debat Joshua Tewu, saya diajak debat Esra Soru, saya diajak debat Budi Asri. Saya nggak mau, kenapa? Karena yang ketawa si Uclim. Tuh lihat orang Kristen saling debat sendiri, betul? Iya. Iya. Kalau saya mau cari sensasi nama Sofia, udah dari dulu, Pak. Kenapa? Karena tepuk tangan ada. Ya, shalom. Terima kasih ya Pak Ferry satu. Ya, semangat ya sama Bang Edi. Saya tuh ditantang orang Katolik waktu saya menjelaskan mengenai kami orang Kristen itu tidak seperti orang Islam. Kalian harus masuk ke neraka dulu. Saya tuh lagi ngomong sama Muslim loh teman-teman. Yang tersinggung orang Katolik. Di komal saya tuh saya ditantang, dimaki-maki. Ya sama YouTube-nya orang Katolik. Sama orang-orang Katolik. Saya punya rumah Bu Sofi di Australia. Lalu pikir yang punya rumah di Australia cuma lu doang. Hah? Sampai mereka tuh sombong banget soal rumah. Dipikir saya tuh nggak punya rumah di Indonesia. Dipikir saya tuh kere mende tinggal di bawah kolong jembatan. Rumah saya tuh 400 meter teman-teman. Rumah saya tuh 400 meter di Indonesia. Ya. Sampai soal rumah tuh dibawa-bawa gara-gara masalah api penyucian. Heran, saya lagi menjawab Muslim dan itu di Komar itu bukan cuma saya loh. Ada banyak teman-teman Kristen lagi menjawab Muslim. Kita tuh lagi berdiskusi dengan Muslim. Yang tersinggung orang Katolik kan gila tuh, bener nggak? Kita lagi diskusi sama Muslim, yang tersinggung orang Katolik. Coba seandainya saya waktu itu emosi, saya cari sensasi, lalu saya menanggapi, bubar nggak itu? Bubar nggak kalau saya berantem sama orang Katolik? Loh, saya itu malah berteman dengan RK yang Katolik, walaupun ada hal yang secara teologis saya nggak setuju sama beliau. Saya berteman dengan Joseph Michael, walaupun ada hal yang secara teologis saya tidak setuju dengan beliau. Saya berteman dengan orang-orang ortodok, walaupun ada hal secara teologi saya tidak satu pandangan dengan mereka. Saya berteman dengan Agatha. Saya menghormati dia. Walaupun ada hal-hal secara teologi saya tidak satu pandangan dengan beliau. Tapi kalau saya mau cari sensasi, saya serang Agatha dengan pengajarannya. Betul? Saya serang ortodok, saya serang Katolik. Ya bubar teman-teman. Saya menahan diri, saya mengalah. Untuk apa? Untuk diam, untuk sesuatu yang lebih besar. Satu hal yang pastor-pastor katakan kepada saya, Sof, Al-Hayat, kamu harus berdiri di atas kesatuan tubuh Kristus. Apapun yang terjadi. Cintai tubuh Kristus. Jangan memecah tubuh Kristus. Saya pegang itu baik-baik. Walaupun saya nahan diri. Masa Yudas Iskariot kok masuk surga? Yang bener aja lu. Nggak terima dong gue satu tempat sama Yudas Iskariot. Saya seumur hidup paling pantang berkhianat, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, saya paling nggak suka orang itu berkhianat. Lihat seperti Daud, teman-teman. Saul, sekalipun urapan itu sudah tidak ada pada Saul, Saul itu raja yang jahat, tidak berkenan. Bahkan berkali-kali mencoba membunuh Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia kalau mau memberontak terhadap Saul, bisa aja dia lebih pengikutnya Daud lebih banyak dibanding pengikutnya Saul. Betul? Pak Paracetamol? Coba open cam-nya, Pak. Biar kita ngomongnya enak. Daud kalau mau memberontak terhadap atasannya bisa saja, betul nggak? Pengikutnya Daud lebih banyak, yang dukung Daud lebih banyak daripada yang dukung Saul. Orang-orang udah meninggalkan Saul, betul? Tapi apa kata Daud? Ini sikap dan karakter yang harus kita contoh. Aku tidak akan menyentuh pemimpinku. Aku tetap submit. Aku tetap tunduk
tunduk kepada pemimpinku. Aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tunduk sama Saul sampai akhirnya Saul mati. Dan dia menangisi Saul, dia menangisi Yonatan. Bayangin, padahal ketika Saul mati, Yonatan dia jadi raja. Kesempatan dia jadi raja, tapi itu bukan sikap, bukan karakter Daud. Wih, cari kesempatan. Pada waktu dia ada kesempatan untuk membun-bun Saul, karena Saul mengejar-ngejar dia di gua Adulam. Apa yang Daud katakan? Dia cuma potong ujung jubahnya Saul. Dia cuma bilang, nih, ujung jubahmu aku potong. Aku ada kesempatan untuk membunuh kamu, tapi tidak aku lakukan. Karena kalau aku turun karena Tuhan. Kalau aku naik karena Tuhan. Bukan karena manusia. Kalau memang Tuhan masih mau pakai Edis, Tuhan akan angkat dia. Kalau Tuhan udah gak mau pakai, diturunin sendiri sama Tuhan. Saya pada waktu itu berselisih dengan Ibu Lina Wijaya, Anda tahu. Pernah nggak dari mulut saya keluar menjelek-jelekkan Bu Lina Wijaya? Tidak pernah. Saya menghormati beliau. Kalau Tuhan masih mau pakai pengurapan ada pada beliau. Orang sampai ngomong, Bu Sofi bilang sama Pak Bom. Saya bilang, saya nggak mau. Ngapain saya mau jelek-jelekin orang? Saya nggak pernah mau jelek-jelekin orang. Sekalipun beliau dalam komal YouTube-nya menjelek-jelekkan saya diam saja. Coba kalau pada waktu saya berespon dan bereaksi dengan keras. Wah, yang senang siapa, Pak? Muslim. Ya. Yang senang Muslim. Betul. Saya diam. Dia bilang, Bu Sofi kenapa diam aja? Ngomong. Saya bilang, enggak, ngapain saya harus ngomong? Saya nggak mau membuka aib orang, menjelek-jelekan orang. Karena yang senang nanti siapa? Ya Muslim. Tuh lihat itu Bu Sofi berantem. Enggak, saya baik-baik saja. Saya sama Bu Dewi Bulan, saya baik-baik saja. Saya sama Bu Lina Wijaya, saya menghormati beliau. Saya menghargai beliau. Ya, saya sama Agatha, saya baik-baik saja. Walaupun ada ketidakcocokan di antara kita. Saya nggak pernah menjelek-jelekkan beliau. Shalom, Bu Sofi. Ya, shalom. Silakan Pak, paracetamol. Wah, ini kita memang perlu paracetamol ya. Secara prinsip. Waktu saya nggak banyak. Silakan. Secara prinsip saya sampaikan, saya dalam kesempatan di komalnya Bu Sofi ini, saya mencoba menyuarakan ke teman-teman Kristen, jangan diamplifikasi lah masalah ini. Bagi saya ini nggak penting. Dan kalau ini diamplifikasi, yang untung bukan kita. Yang untung muntah. Ayah saya nggak bisa kalau ada minyak babi atau apa. Ayah saya juga nggak makan. Ini loh, Bu. Kerajaan Tuhan, Yesus Kristus, itu bukan perkara makan babi. Betul. Kok gampang banget gitu loh. Tapi soal sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Betul. Kalau mau dipolarisasi, boya dipolarisasi saya dan istri saya. Saya secara pandangan teologis mungkin nggak cocok. Mungkin. Tapi kami bersatu kok. Kami bersatu berjanji di hadapan Tuhan. Kami tidur tiap malam bareng kok. Pandangan teologisnya beda. Tapi ya sudah. Sekarang bagaimana kita orang Kristen dalam hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Satu kita itu. Harus bisa menerima perbedaan itu. Nggak semua orang harus sama seperti kita, betul Pak? Yes. Masa semua orang harus Yes. cara pikirnya sama kayak cara Yang pikirnya penting saya, kan nggak mungkin. Ya betul. Ya itu tadi ibu dengan orang lain. Apologet kan orang lain. Saya itu dengan istri saya loh. Satu tempat tidur. Istri saya nggak makan babi, saya makan babi. Tetapi Tuhan Yesus itu bukan soal makan babi. Itu loh. Sekarang yang penting bagaimana kita menjadi berkat. Berkat buat sesama kita. Tuhan, jadikanlah hidup kami, hidup saya dan istri saya, itu menjadi berkat. Itu yang paling penting. Gitu, udah nggak usah polarisasi dan sudah stop amplifikasi. Iya, Gak itu yang saya mau sebenarnya. Saya pikir sudah selesai. Ternyata walau makin dibawa-bawa. Yes. Karena saya tidak mau kalau karya penyalipan karya iblis. Lah siapa yang ngomong karya penyalipan itu karya iblis? Ya, terus satu hal Bu ya. Saya heran loh. Satu hal Bu, saya nggak setuju dengan istilah apologet Muslim. Saya lebih setuju ke istilah polemikus. Ya, Muslim Karena itu menurut saya mencuri kata apologet, Pak. Nggak ada di dalam Islam itu kata ya, apologet. kalau apologet Muslim itu nggak ada Bu, setahu saya. Apologet di Muslim itu nggak ada Bu, setahu saya loh ya. Begitu. Betul. Jadi gitu. Terus yang paling penting lagi adalah sampai detik ini, setelah viralnya polarisasi ini, yang paling penting nih, belum ada saya dengar laporan bahwa karena kejadian ini umat Kristen
ada yang turun ke jalan bawa kardus sama jaring, minta sumbangan di perempatan untuk memulangkan Edis atau membangun gereja buat Edis. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Masalah perbedaan biasa. Sudah saya kasih contoh loh. Istri saya itu kurang apa? Bedanya. Dia nggak makan babi, saya makan babi. Dia nggak makan lele, saya makan lele. Dia nggak ngopi, saya ngopi. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu dialami. Tuhan Yesus itu bagaimana? Jadi gini, Bu, ini saya baru bisa ngomong itu sekitar 3 bulan. Saya tuh sekitar 8 bulan yang lalu terkena stroke berat. Saya baru bisa ngomong ini 3 bulan. Kalau saya sudah lancar ngomong, mungkin saya akan buka koma. Tetapi kita ini diberikan talenta masing-masing. Saya bisa mendoakan, saya diberi berkat lebih oleh Tuhan, saya bisa membagi berkat saya kepada sesama saya. Saya nggak perlu mengkritiki. Loh, saya itu sangat suka dengan mengajarannya Ibu Sofi. Tapi masalah like or dislike, saya nggak suka dengan penyampaian Ibu Sofi. Tapi kan itu hal yang lain. Betul kata Ibu, satu tubuh dalam Kristus. Kalau masalah memecah itu gampang. Kan begitu. Tetapi bagaimana kita membangun? Yang susah ya Pak, kalau mecah itu gampang. Membangun terutama. Membangun dan mendoakan. Jangan terus kemudian kita suka gitu. Ini bukan masalah pilihan bupati. Gak usah mendukung sana, mendukung sini. Enggak, saya juga nggak dukung sana, nggak dukung sini. Saya hanya mau meletakkan pada pandangan yang benar, kita memahami sudut pandang orang, dan kita mengerti bahwa memang karya keselamatan itu karya Allah. Tidak ada yang pernah mengatakan itu karya iblis. Itu yang mau saya. Jadi ini dibawanya tuh terlalu jauh Pak. Kadang orang makin banyak ngomong makin banyak salah, betul? Jadi makin jauh makin jauh. Orang-orang kita tuh suka dengan amplifikasi. Iya. Suka goreng itu. Iya, makin disensasikan, makin digoreng, makin jauh Pak dari inti masalahnya. Padahal inti masalahnya bukan itu, jadi makin jauh. Nah, itu yang saya nggak suka gitu loh. Sebagai conclusion Bu, dari kesempatan ini adalah satu, saya hanya minta teman-teman Kristen stop amplifikasi hal yang nggak penting. Yang kedua adalah tetap menjadi berkat buat sesama. Jadikanlah hidup kita ini menjadi saluran berkat. Yang ketiga, tetap rendah hati. Yang keempat, yang terakhir adalah Tuhan Yesus itu dialami, bukan sekedar diperdebatkan. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi saksi buat sesama kita. Ya. Gitu Bu. Kalau masalah like or dislike, sudahlah. Saya itu paling tidak suka, jujur Bu. Saya itu paling tidak suka dengan cara penyampaian. Misalnya, saya itu paling nggak suka dengan style public speaking-nya Bu Sofi. Nggak suka saya. Itu masalah lain. Tetapi saya kagum dengan semangat Bu Sofi untuk memberitakan nama Tuhan. Memberitakan nama Tuhan itu penting. Memberitakan kerajaan surga itu penting. Jadi sudahlah. Hal yang nggak penting-penting itu tinggalkanlah. Apalagi soal bom-bom, soal Sofi, Allah didimin aja juga besok mati kok Sofi. Gitu loh. Jadi bagaimana kita memahami Yesus, mengalami Yesus dalam hidup kita. Menjadi saksi. Sudah itu saja. Dan perbedaan melalui kesempatan. Perbedaan pandangan biasa aja sebenarnya. Iya, sangat biasa Bu. Sangat biasa. Sudah real. Saya kasih contoh, saya dan istri saya. Sudah real. Satu tempat tidur, tiap hari ketemu. Apalagi. Dan nggak mungkin orang itu harus berpikir seperti cara berpikir kita, betul Pak? Semua harus disamakan, harus seperti kita, seleranya sama kita, cara mikirnya nggak mungkin. Mereka itu punya otak sendiri-sendiri. Ya selama itu tidak menyimpang, kita ngerti lah. Jangan mengamplifikasi hal inilah, sudahlah. Jangan membuat polarisasi lebih tajam. Sebenarnya sudah selesai kok. Kita orang Kristen tahu masalah itu kan gitu. Terus masalah yang penting adalah sekali lagi, betul Ibu, pendeta itu punya waktu pastoral. Cuman saya nggak tahu, mungkin zaman sekarang ada pendeta TikTok, saya nggak tahu loh ya. Pendeta TikTok. Cuman memang penting. Jadi pastoral itu penting. Karena saya Kristen Jawa, jadi saya lebih kepada lebih banyak kunjungan jemaat, konseling, mendoakan, betul Pak? Ada yang sakit mengunjungi segala macam itulah. Cuman kalau kami apalagi memang di TikTok dan di YouTube tugasnya, orang kami nggak punya gembala, nggak punya jemaat.
Ya. Dan saya tidak mau menghakimi ataupun mengkritik cara masing-masing Betul. orang. Banyak yang udah Gitu ngomong ya? sama saya itu. Cuman saya kan nggak pernah menyampaikan ini kepada Pak Bombom. Yes. Itu Sudah Pak Bombom kok 24 jam di TikTok sih? Jemaatnya bagaimana itu? Ya, gitu ya. Intinya kita nggak usah ngomongin di sini, Bu. Nanti mungkin kita DM saja. Kan begitu ya. Nanti kalau kita ngomongin di sini banyak diamplifikasi orang lah. Menjadi hal yang gorengan-gorengan lagi. Janganlah. Ya. Padahal Jadi, kalau saya di gereja aja kegiatannya banyak loh, Pak. Tengah minggu itu Patut, ada doa Bu. pengerja, nanti Selasa. Ada ibadah tengah minggu, ada komsel. Banyak loh, Pak. Kita nggak bisa 24 jam di TikTok. Nih, Bu ya. Betul? Saya aja Betul, bukan Bu. pendeta nggak bisa loh pagi siang malam di TikTok. Gini, oke. Jadi saya mau coba bukan klarifikasi. Saya mau coba underline lagi masalah perbedaan. Gini, saya itu dari TK sampai S2 itu di pendidikan Katolik, Serikat Yesus. Saya Kristen Protestan, masih Kristen Protestan, GKJ. Istri saya itu Advent. Tetapi saya nggak merasa mengalami enggak. Karena apa? Karena saya yakin Tuhan Yesus itu harus saya alami. Saksi Tuhan itu dalam hidup saya. Dan dalam doa saya adalah, Tuhan, dalam doa saya setiap malam, Tuhan, jadikan keluarga kecil saya menjadi saluran berkat-Mu buat sesama kami. Oke, I get your point sih Pak, I get your point. Yes. Jadi kita nggak usah melebar kemana-mana, saya tangkap maksud Pak paracetamol dan kita berdoa terus supaya Bapak terus sembuh ya dari penyakit stroke-nya. Indeed. Okay, dan thank you. selalu sehat selalu. Begitu ya Pak paracetamol, kita Okay, nanya karena saya nggak punya banyak waktu, saya mau ke gereja ini ya. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya naikkan lagi beberapa yang udah naik-naik ya teman-teman. Saya ini udah jam 9 pagi di sini. Jadi bentar lagi saya mau kerja. Saya kasih kesempatan beberapa lagi lah supaya Anda mengutarakan apa yang menjadi unek-unek Anda. Aquila, silakan open cam-nya. Ya. Salam Bu Sofi, selamat malam. Malam. Bisa di open cam-nya, Bu? Ya, shalom. Silakan. Saya nggak banyak nih. Kok nggak bisa ini? Bisa tadi bisa kok di open cam-nya. Nih, saya kasih undangan, silakan di yes-kan. Bisa Bu, tadi udah open cam. Bu Aquila. Bu Aquila. Oh iya, silakan. Jangan lari dari mana-mana ya Bu, saya hanya punya waktu sebentar lagi, saya kasih waktu 5 menit aja buat Ibu Aquila, silakan. Mic-nya belum di open Bu, suaranya nggak kedengeran. Masih ketutup mic-nya, nih dibuka. Ya, udah. Ya, oke, ya silakan. Oke, iya. Salam semuanya juga buat teman-teman ya. Saya setuju dengan prinsip Bu Sofi ya. Jadi memang beberapa akhir-akhir ini begitu banyak konflik ya terjadi. Tapi saya boleh memberikan masukan kepada apologet setiap anak-anak Tuhan yang ada di manapun gitu. Mari kita tidak usah ikut merasa terprovokasi ya. Jadi mari kita bersama-sama, ada satu pesan Tuhan ya di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi mari teman-teman kita bersama-sama berdiri untuk kesatuan tubuh Kristus. Jangan sampai kita lengah bahwa iblis itu bisa saja memakai siapapun atau situasi apapun untuk memecah belah kesatuan tubuh Kristus.
Mari kita berdoa bersama-sama ya agar kesatuan tubuh Kristus itu tetap selalu terjaga dengan baik, dengan benar, tetap saling menjaga kerendahan hati satu dengan yang lain. Jika ada suatu kesalahan tidak perlu harus diumbar ataupun dibesar-besarkan, tapi mari kita bersama-sama untuk boleh saling meredam. Gitu saja Bu Sofi ya, tetap semangat Bu Sofi. Ya, kita tidak, ketika kita tahu kelemahan orang, apakah kelemahan itu bukan kelemahan kita juga? Kita menuduh orang sombong. Introspeksi, apakah kita tidak sombong juga? Betul Bu? Iya, ketika kita mencoba mengekspos kekurangan orang, kelemahan orang, apakah kamu juga tidak punya kekurangan? Bukankah kasih menutupi banyak kesalahan? Betul. Kasih itu menegur, betul menegur. Tapi bagaimana menegur atau membuat sensasi itu beda loh. Saya tuh kalau ditegur, pendeta saya tuh tidak pernah ditegurnya di YouTube. Ya, Sof, kalau nggak dia telepon. Kamu tadi salah ngomong loh. Begini. Kalau nggak saya dipanggil langsung. Sof, bisa nggak kamu datang ke sini? Saya dipanggil langsung sama pastor saya. Saya ditegur langsung. Jadi ada karena kita menegur dengan kasih, bukan kita memblow up kesalahan orang, kekurangan orang, malah dijadikan konsumsi publik. Iya, kelemahan orang, dosa orang, kekurangan orang itu bukan konsumsi publik, teman-teman. Ya, iya, betul. Jadi kita ini tidak bisa lagi membedakan mana yang kasih dan mana kita sebagai YouTuber dan TikToker kita memblow up dosa-dosa orang, di blow up di YouTube. Kesalahan orang dibongkar di YouTube. Seakan-akan kita pengen mencari muka. Kita pengen paling tahu. Padahal dengan cara kamu memblow up kekurangan orang, memblow up kesalahan orang, kamu sendiri akan direndahkan orang. Karena kamu dianggap pengkhianat. Orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Buah-buah roh nggak ditunjukkan ya Bu ya? Ya. Makanya saya bilang, ada kalanya kita mengalah. Di dalam pandangan teologis kadang-kadang saya mengalah. Ya. Saya dulu kalau sama Bu Uti, kalau Ibu kenal Bu Uti, Watimena dulu, waktu saya sering dengan beliau. Ya. Kadang-kadang saya beberapa kali saya tidak setuju dengan jawaban beliau dan pandangan beliau. Apakah kemudian saya di depan Muslim, kemudian saya merasa lebih pintar dibanding beliau, padahal saya lebih banyak tahu? Enggak. Ketika saya misalnya dengan Miss Hadasa, dengan teman-teman Pak Erben, dengan siapa, kalau itu pandangan beliau, apalagi di komal mereka, saya menahan diri loh. Saya menahan diri. Kenapa? Karena komalnya mereka, Tuhannya mereka, pengajaran mereka. Ketika mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, apakah kemudian saya membuat sensasi dengan menentang pendapat beliau? Betul nggak itu menurut Bu Aquila, Yudas Iskariot itu masuk surga? Masuk surga sih Bu. Kalau saya mau bikin sensasi bisa, ya. Tapi tujuan saya tidaklah demikian, ya. Di Al-Hayat kita punya warna tersendiri, yaitu warna kerajaan. Pengajaran adat basic adalah kingdom. Makanya kalau Anda lihat ketika saya mengajar, selalu bicaranya kingdom kerajaan. Makanya saya bisa memahami cara pandang Bang Edis. Karena di dalam pandangan kingdom kerajaan dan di dalam pandangan penulis Alkitab, segala sesuatu yang terjadi di dalam dimensi materi kita itu digerakkan oleh kerajaan yang tidak kelihatan, Bu. Pasti, karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Melainkan melawan penghulu, penguasa di udara. Mereka punya rencana nggak? Ya jelas, kerajaan setan itu punya rencana. Dikatakan mereka adalah bapa segala pendusta, tujuan mereka adalah membunuh, membinasakan. Baik, tadi saya kasih contoh. Ketika di Keluaran pasal 2, Firaun memutuskan untuk membantai bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Itu ada kerajaan yang tidak kelihatan digerakkan oleh kerajaan iblis. Betul, Bu? Betul. Makanya Tuhan berkata, aku akan menghukum Firaun dan para Allah Mesir. Apa hubungannya? Karena di dalam pandangan penulis Alkitab, setiap apapun yang terjadi di dalam dimensi materi kita itu berkaitan dengan dunia roh yang tidak kelihatan. Betul. Bang Edis kemarin sudah memberikan cara pandangnya dia dan saya setuju. Karena Mesias itu salah satu adalah Mesias bin Yusuf. Ketika Yusuf contohnya, dia harus menderita sama seperti Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf, mereka perkara yang jahat, ingin membunuh Yusuf, menjual dia menjadi budak. Apakah itu berasal dari Allah? Apakah Allah merencanakan yang jahat kepada Yusuf? Tentu saja tidak. Tapi kuasa Allah bisa membalikkan apa yang direka-rekakannya jahat. Itu juga yang kemarin saya berikan contoh. Ya, sama seperti Ayub. Ketika setan merencanakan sesuatu yang jahat kepada Ayub, mengambil harta bendanya, Allah mengizinkan itu semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus melihat dari dua sisi itu, teman-teman. Betul. Tapi lihat apa rencana Allah? Rencana Allah adalah apa?
keselamatan, rencana Allah adalah menaikkan Yesus. Justru melalui perkara yang jati, melalui penderitaan ini dia akan menuju pada kemuliaannya, menjadi orang kedua di bawah Firaun. Itu intinya, itu poinnya. Saya rasa itu tidak berbeda dalam pandangan kita seperti itu. Ya. Makanya dulu ketika ada orang menginjili saya, Bu Aquila, Sof, Tuhan Yesus itu baik. Saya tanya, kalau Tuhan baik, kenapa saya miskin? Beli sepatu nggak bisa. Kenapa saya hidupnya susah? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa di keluarga saya ada kena jantung, diabetes, ada yang kena kanker mati? Kenapa saya mati pada saat? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang sering jahat sama saya? Kenapa ada kejahatan? Tidak bisa dijawab. Apakah kejahatan, kematian itu rencana Tuhan? Iya, betul. Betul nggak? Apakah saya miskin itu rencana Tuhan? Jahat banget dong Tuhan kalau menakdirkan saya miskin. Nggak terima saya. Udah saya nggak minta dilahirin, betul Bu? Saya nggak minta dilahirin. Dilahirin miskin, dan Tuhan bilang, memang anaknya orang miskin lu, Sofia. Nanti ujung-ujungnya kepahitan sama Tuhan ya Bu ya? Iya, ujung-ujungnya saya kepahitan sama Tuhan. Karena saya berpikir bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi sama saya itu Tuhan asal usulnya. Iya. Kita nggak ada tanggung jawabnya di situ, nggak ada ambil tanggung jawab bahwa saya tuh salah, saya punya pilihan bebas. Kalau semuanya takdir sama seperti Islam, semuanya takdir Allah. Nubuatan itu bukan berarti Allah yang merencanakan. Nubuatan itu artinya kemahatauan, itu bagian dari dia maha tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, oke sebentar ini ada. Ini Bu Sofi, mohon maaf. Gini, kami juga tergabung dalam pendoa-pendoa syafaat juga, ya. Dulu saya sempat ikut juga di tim Al Hayatnya Bu Sofi juga, masuk di pendoa-pendoa syafaat. Jadi Ibu memang, tahu saya dulu punya prinsip seperti apa, ya? Ya, jadi maksudnya maksudnya kita kan memang punya kepekaan gitu ya. Jadi makanya saya tadi mengatakan seperti itu gitu loh. Jadi memang iblis ini tidak suka kalau ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami ini berdiri buat kota di mana saya tinggal, itu juga terdiri dari beberapa denom gereja, Bu. Betul, gitu ya. pasti ada perbedaan-perbedaan, betul Bu? Betul, tapi kami tetap kasih yang mengikat gitu. Yes. Kasih itu yang mengikat, sehingga apa? Ketika kami saling bergandengan tangan, saling menerima satu dengan yang lain, maka kegerakan rohani itu terjadi di kota kami. Yeah. Kegerakan ya, dari perceraian, angka perceraian menurun, kejahatan menurun, terus banyak ya dari sistem pemerintahan kita doakan juga ada perubahan-perubahan gitu. Yes, luar Karena biasa. apa? Karena ada kesatuan tubuh Kristus. Ya, itu namanya gereja yang punya kuasa. Ya, betul. Jadi makanya kan dalam Mazmur 133 kan juga ya, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkatnya dan kehidupan gitu loh Bu. Yes. Iya. Jadi makanya kami semua berdiri, ada dari Katolik, dari Ortodok, GKC, dari menyatukan itu nggak gampang. Saya kasih tahu. Ini saya nggak banyak waktunya. Saya akan karena saya mau harus ke gereja. Menyatukan itu nggak gampang loh Bu. Dengan apa? Perbedaan pandangan, perbedaan pendapatan, kerendahan hati. Sorry, perbedaan pendapat dan juga perbedaan pendapatan ini nggak gampang menyatukan, betul? Tapi kalau memecah itu gampang, betul nggak? Memecah itu gampang sekali. Stay di dalam perkawinan itu yang berat. Memisahkan itu sangat gampang sekali, ya. Untuk menyatukan itu kita perlu ngalah. Kadang-kadang tidak sesuai sama hati kita. Kadang-kadang suami kita itu melakukan sesuatu nggak cocok sama hati kita, betul? Betul. Tapi apakah kemudian kita udah pisah aja deh, yuk ke sana gue kesini, ya bubar kalau caranya begitu. Kadang-kadang kita harus mengalah, kadang-kadang kita menyimpan di dalam hatinya, betul? Kita nyimpan dalam hati. Kadang-kadang kita harus mengalah untuk apa? Mengalah untuk sesuatu yang lebih besar. Kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan dalam gereja, kesatuan. Kadang-kadang ego kita mesti kita matiin. Kalau kita mau, gue paling benar, gue paling bisa, betul? Yes, betul. Kadang-kadang kita harus diam. Kita paling lebih. Ya, merasa kita paling lebih, paling eksklusif. Jadi kadang meremehkan orang lain gitu. Baik. Oke, Bu Aquila, itu aja. Saya turunkan ya. Thank you sekali buat supportnya.
Pokoknya saya tetap doakan terus buat Amin. apologet Kristen, buat komal-komal Kristen ya, karena kami biasa juga setiap hari Jumat jam 11 kita bersama denom-denom gereja kita bersatu ya untuk boleh, dan besok ini kita tanggal 26-27 Oktober akan mengadakan KKR untuk pemulihan dan pertobatan kota kami, dan kami panggil hamba Tuhan dari India. Jadi dukung doa. Biar jadi berkat ya, kita anak-anak Tuhan di dalam kesatuan hati, Tuhan mencurahkan berkat dan kehidupannya ke sana pasti ya. Jadi gitu aja Bu Sofi ya. Saya doakan terus Bu, tetap semangat terus Bu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan ya. Dari India ya, Aca, Nehi. Saya cuma naikkan terakhir, saya naikkan Yuli. Habis itu saya harus tutup teman. Saya harus ke gereja. Nanti kita sambung lagi. Salam Ibu Sofi. Salam, silakan di open cam-nya yo. Ya, hari ini biar kecantikanmu tertebar nyata. Bu Sofi, ya hari ini banyak sekali drama-drama yang Yuli lihat Bu Sofi, tapi mudah-mudahan ini proses pendewasaan. Dan saya salut juga sama Bu Sofi yang sangat sabar ya. Tapi teman-teman, ini mungkin evaluasi buat kita bersama juga. Kita tuh tujuannya satu, melayani Tuhan. Ketika ada satu permasalahan, nggak perlu kita mengklarifikasi satu hari 24 jam sampai udah masuk hari keempat. Sehari semalam ya, terus menerus. Coba kalau saya sukanya ngomongin kelemahannya apologet, kelemahan orang, bisa loh yuk. Tapi nanti Komal saya menjadi ajang gosip. Betul. Ya, si apologet ini selingkuh. Saya tahu itu. Si apologet ini punya istri simpanan, saya tahu. Si apologet ini makan duitnya Al Hayat, saya tahu. Saya waktu itu ketika dikatakan, Bu, ada hal begini, apa yang harus kita lakukan? Redam, uang itu bisa dicari, saya bilang. Nggak perlu kita bongkar nama-nama orang ini, kemudian kita jelek-jelekkan dia. Saya tahu dia Al Hayat itu duitnya banyak dimakan. Sampai sekarang saya tidak pernah ambil 1 sen pun dari rekening Al Hayat yang ada di Indonesia. Begitu, ya, yang saya ambil yang ada di Patreon. Jadi kalau Anda lihat di YouTube saya, di Patreon itu pribadi saya, di Saweria itu nanti akan kita gunakan untuk pembuatan website Al Hayat Indonesia. Kita masih kurang $8.500. Ya, kalau Anda mau bantu silakan. Gak pernah saya makan duit itu. Tapi kalau saya mau coba bongkar bisa. Tapi kelemahan ini kan harus ditutup. Betul? Ya, Ibu. Saya juga punya kekurangan, saya punya kelemahan. Ya. Nah, itulah yuk. Jadi kita dalam berapologet ini, ya kita harus tahu. Kadang-kadang yang nggak bisa ditahan tuh ini nih. Mulut. Ya toh? Ini nggak bisa ditahan. Tapi gini sih Bu Sofi, kalau Yuli itu punya prinsip begini. Mulut kita ini kan kita pakai untuk berdoa ya Bu Sofi ya. Bagaimana kalau mulut kita yang biasa kita pakai berdoa tapi malah beralih fungsi sebagai menghujat teman-teman yang seiman. Seperti itu sih. Kalau Yuli sih prinsipnya gitu Bu Sofi. Kalau kita mau buka-bukaan buruk-buruk, saya juga manusia tidak sempurna. Tapi apakah kita harus melakukan hal yang sama gitu. Itu aja sih Bu Sofi yang Yuli mau sampaikan. Tapi Yuli apresiasi sekali sama Bu Sofi ya. Kemarin tuh sangat sabar sekali gitu. Dan teman-teman yang lain lah terkhususnya. Itu aja Bu Sofi. Ya, saya cuma mau mendudukan ini dalam perkara yang benar. Saya tidak bela mana-mana. Saya juga tidak membela Edis. Tapi selama dia masih, saya memaklumi cara pandangnya. Itu yang mau saya sampaikan. Saya mengerti pola pikir dan cara pandang dia. Ya. Nah, terakhir sebelum saya ke gereja dan sebelum kita tutup, saya akan bacakan Anda Kolose pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi identitas baru kita itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia baru yang kita kenakan. Seperti pakaian kita mengenakan Kristus. Jadi ketika orang melihat Sofia, dia harus melihat Kristus di dalam diri Sofia. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Kita mati bersama dengan Kristus di dalam baptisan. Manusia lama kita mati. Ya. Manusia dilahirkan dari Adam yang pertama ini telah mati. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini, kita tersembunyi. Kita di belakang Kristus. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lihat ini, bagaimana caranya kita mengenakan diri manusia baru menjadi Adam yang baru seperti Kristus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Ini kenakan manusia baru tadi, yaitu kita menakan Kristus. Ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar. Saya ini orangnya paling nggak sabar loh, tapi saya tuh bisa menahan diri loh. Saya ngerti apa yang harus saya omongkan di YouTube dan apa yang harus saya tutup mulut saya rapat-rapat. Saya tahu banyak hal, Yuli. Saya tahu banyak. Bahkan sebelum itu, kadang-kadang sebelum meledak di YouTube, orang itu sudah ngomong duluan sama saya. Tapi kalau menurut saya ini ember, saya tuh pelayanannya pendoa syafaat dulu di Betani. Bayangin kalau ada orang konseling pelepasan, ada dosa-dosa. Kalau mulut satu ember, ih orang ini loh, dulu pernah berzina, dulu pernah begini. Kalau mulut satu ember gak bisa menahan diri, bubar gereja. Ya, orang kadang curhat, orang dengerin. Bukan curhatnya orang lalu kita bongkar kemana-mana. Iya, Bu. Sepakat. Dengerin aja, tutup, diam sampai di kita selesai. Ya, sabar. Sabarlah kamu seorang kepada yang lain. Sabar. Sabar. Dengerin. Ya, makanya saya sering ngomong, Yul, mulut kita ini kan dua toh, Yul. Tapi saya tuh kok bisa lebih mendengarkan dibanding orang-orang yang mulutnya satu. Kuping dua. Mulut saya tuh dua, bukan. Kalian yang kupingnya dua dan mulutnya satu, sabar. Dengerin dulu cara pandang orang. Dengerin dulu. Lihat dari sisi pandangnya dia. Pakai sepatunya, itu kata orang Amerika. In their shoes. Coba kamu mengalami apa yang dia alami. Coba kamu merasakan di posisi dia. Itu loh. Iya. Lihat dari sudut pandang. Itu yang saya mau sampaikan. Kita sebagai orang Kristen, masa kita nggak bisa seperti itu sih, apalagi pendeta. Iya, Bu. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus ada di antara kita. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita ini hamba Kristus, jangan lupa. Ya. Lebih baik kita tuh ngalah, Yul. Iya. Betul. Betul, Bu. Lebih baik kita tuh ngalah. Ngalah. Ada yang nggak sepakat sama kita, ngalah aja udah diem. Iya, Bu. Saya kalau di komalnya, kayak saya dulu di komalnya Agatha. Waktu bicara mengenai pembaptisan bayi, dia tiba-tiba meledak emosinya. Apa yang saya lakukan? Kalau saya mau viral, saya mau menang, saya bisa aja bicara tentang pengajaran-pengajaran. Bisa saya renang. Yang saya lakukan apa? Saya diam, Yul. Saya diam. Saya mengalah untuk sesuatu yang lebih besar supaya tidak digoreng sama si Uclim sama para kaum gorila, betul? Iya, betul. Iya, saya nggak pernah berantem sama beliau walaupun saya tidak sepakat sama beliau. Coba kalau saya mau menang-menangan sendiri, wah, loh ya toh, saya juga bisa bicara doktrin, saya juga bukan orang bodoh. Iya. Saya bukan orang bodoh, teman-teman. Ya, Paulus misalnya. Paulus itu tahu lebih banyak hukum Taurat. Rasul-rasul yang lain itu cuma nelayan. Saya kasih tahu Anda. Petrus, Yakobus, Yudas itu cuma nelayan. Paulus itu ibarat sekarang itu lulusan S3 di bawah Rabban Gamaliel. Dia lulusan sekolahan, betul? Paulus mengatakan apa? Dari semua rasul itu aku paling hina. Karena dia menyadari dia punya kekurangan. Tapi dia mengatakan apa? Aku sebenarnya tidak kalah loh dari para rasul itu. Aku nggak kalah dari para rasul itu. Kalau dia mau, dia bisa saja secara teologi dia mengalahkan. Makanya Rasul Petrus mengatakan apa? Dalam surat-suratnya Rasul Paulus ada kata-kata yang rumit. Karena Paulus itu orang pinter. Betul nggak? Yeah. Paulus itu orang Farisi, ahli Taurat. Kalau bicara mengenai hukum Taurat, Paulus bicara lebih mantap di dalam surat-suratnya dibanding Petrus, dibanding Yohanes. Tapi Paulus tunduk. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Ketika dia mau melakukan satu keputusan, dia konsultasi sama Soko guru jemaat. Dia pergi ke Yerusalem, dia ketemu sama Petrus, dia ketemu sama Yakobus, dia ketemu sama Yudas. Dia tunduk sama keputusan para rasul. Yeah.
Lo kalau mau pinter, Paulus itu paling pinter di antara semua rasul tuh siapa sih yang sekolah lebih pinter selain Paulus? Ahli Taurat aja meremehkan Rasul Petrus dan Yohanes kok. Dibilang, ini loh rasul-rasul ini kan tidak makan sekolahan. Ini mereka orang-orang yang tidak makan sekolahan. Nggak sekolah, mereka buta huruf. Mereka tuh cuma nelayan. Yang paling pinter itu siapa? Matius, pemungut bea cukai itu pinter. Tapi pinternya pinter kalkulasi gitu ya. Pinter hitung-hitungan. Pinternya pinter ngitung, betul? Matius kan pemungut cukai, kepala pemungut cukai, pinternya ngitung. Loh, tapi kalau Rasul Paulus, nggak ada yang bisa ngalahin dia dalam teologinya. Ada, baca aja surat-suratnya. Rumit. Teologinya bahkan satu-satunya mengatakan kita ini Yesus itu manusia baru, Adam yang kedua itu Petrus. Rasul Petrus yang ngomong begitu. Itu teologinya Rasul Paulus. Paulus mengatakan kita mengenakan manusia baru. Identitas kita sekarang ada di dalam Kristus. Kita mengenakan Kristus. Kita menjadi Adam yang baru. Itu teologinya Paulus yang bisa ngomong begitu. Kita bayangin kalau dia memberontak terhadap Petrus, memberontak terhadap Yakobus. Bubar jemaat. Makanya Paulus mengatakan jangan ada yang mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Petrus. Betul? Rasul Paulus menjaga kesatuan tubuh Kristus walaupun ada perbedaan antara Paulus dengan Barnabas. Paulus berbeda dengan Rasul Petrus. Paulus itu beda sama Rasul Petrus cara mikirnya. Bahkan Paulus pernah menegur Kefas, pernah menegur Rasul Petrus. Tapi Paulus nggak sok-sokan, nggak menang-menangan sendiri. Jadi kalau ada yang merasa aku nih lulusan teologi aku paling pinter, ya Edi sama Bu Sofi itu tahu apa sih? Mereka kan bukan orang teologi ya. Ya Paulus nggak pernah ngomong gitu. Petrus lu tahu apa sih? Lu kan cuma nelayan, tahu lu cuma nangkep ikan, betul? Emang lu sekolah sama Rabban Gamaliel? Gua ini muridnya Rabban Gamaliel, gua muridnya Rabi Yahudi yang paling terkenal, paling pinter, Gamaliel pada waktu itu. Ibarat gua ini lulusan UI, ITB. Lu lulusan apa? Universitasnya aja kagak terkenal. Betul nggak? Kalau Paulus mau menang-menangan. Saya ini paling paham teologi ya, kata Paulus. Gak ada yang paham tabernakel selain saya, kata Rasul Paulus. Kalau Petrus taunya apa? Nangkep ikan doang. Petrus, betul nggak? Orang dia nelayan kok. Teologinya Petrus dan Yohanes itu praktis. Ada orang lumpuh. Langsung dia ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus dari Nazaret, berdiri, jalan. Jalan orang itu. Nggak pakai dikorbai en arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Wahai orang lumpuh, apakah kamu percaya pada mulanya adalah firman? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Kelamaan, nggak jalan-jalan itu orangnya. Paham ya? Sebentar. Ya, saya rasa cukup ya. Ibu mau menit gereja lagi. Ya, saya mau ke gereja, nanti kita lanjutkan lagi. Saya hanya menanggapi itu. Ya, Bu. Ada kalanya kita harus menahan diri walaupun kita pintar. Ada kalanya kita harus menahan diri walaupun kita lebih tahu lebih banyak. Ya, Ibu. Ya, sebagai apologet karakter itu nomor 1. Kalau buat saya, pengetahuan itu nomor 2. Pengetahuan itu bisa belajar, teman-teman. Pengetahuan saya beberapa tahun yang lalu beda dengan sekarang. Pengetahuan saya lebih memahami Alkitab sekarang ini. Dari sisi kacamata kerajaan. Pengetahuan itu bisa bertambah. Tapi ini yang tinggal. Kasih, pengharapan, dan pengetahuan. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Pengetahuan itu bisa bertambah. Pengetahuan kita akan hilang. Bahasa roh akan lenyap. Tapi kasih tinggal tetap. Hendaklah kita saling mengasihi. Ya, satu sama lain. Di situ para kadrun kaum gorila akan melihat kita ini anak-anak Allah. Bukan jikalau kita saling mendebat satu sama lain. Bukan kalau kita saling perang teologis satu sama lain. Bukan kalau saya debat sama Pak Esra Soru lalu kaum kadrun bertobat. Enggak. Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu saling mengasihi satu sama lain, maka dunia akan melihat kamu murid-muridku. Bukan jikalau kita saling berdebat teologis satu sama lain. Pandangan beda itu biasa. Saya berbeda pandangan dengan orang Advent. Saya berbeda pandangan dengan orang Katolik. Tapi saya bisa bekerja sama. Saya bisa memaklumi sudut pandang mereka. Betul nggak, Yul? Iya. Ya itu. Sama seperti nanti kalau kamu bersuami, kamu punya rumah tangga. Suami kamu mungkin nggak cocok sama kamu. Suami kamu ngopi, kamu sukanya teh.
Ya, itu harus dipahami, harus dimaklumi. Iya. Ya, suami kamu sukanya nonton sepak bola, tiba-tiba kamu pengen nonton drama Korea. Nggak cocok. Lah kalau cocok ya nggak usah kawin. Ya, kalau cocok lu kawin aja sama yang sesama jenis, biar cocok. Lah ya kan? Ya kalau cocok nggak usah kawin gitu loh maksud saya ya. Nah, itu ada kalanya Baik. kita harus mengalah untuk sesuatu yang lebih. Ada kalanya kita harus diam saja. Kita Iya. nggak usah kesana cari dukungan, nggak usah ribut sana. Kalau memang benar dan Tuhan masih mau pakai kita, dia akan naikkan kita. Mm-mm. Itu aja saya rasa. Iya. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi,
darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.